satupun yang bisa sampai kepada Bapa. Kan gitu kan? Bang Richard? Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan saudara saya Richard, ketika itu diambil dari Alkitab, jadi teman-teman yang sekarang merasa dirinya dan masih Kristen yang menyembah Yesus menjadi Tuhan Allah, segeralah kembali Anda kepada Bible Anda. Ternyata dogma dan doktrin yang sudah mengalir ke darah Anda itu menyebut Tuhan Yesus itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, ternyata tidak. Yang Tuhan yang Maha Pencipta di dalam Bible itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah utusannya sebagai penyampai firman, seperti apa yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 3. Jadi bukan karena kita dari pikiran kita yang berbicara inilah hidup kekal. Jadi yang kekal itu saudara-saudara, teman-teman, bukan Yesus ya. Jadi di ayat Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidup kekal itu, yaitu orang-orang yang dapat mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka dapat mengenal Yesus Kristus. Nah, bukan Yesus lagi di sini, sama Kristusnya, sama labelnya dikasih itulah Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di situ teman-teman, mulai Betul. sekarang Yesus ambillah adalah pilihan utusan. buat kalian. Ya. Ya kan, nggak salah kan saya Bang Richard 17 itu kan? Ya, Yesus adalah utusan, betul, Bahwa betul. Yesus Kristus itu adalah utusan kan? Nah, gitu. Ya, dia Jadi juga utusan dia. yang diutus oleh Bapa itu sendiri ke bumi untuk Betul. menyelamatkan umat manusia pada saat itu dari kesesatan dan dosa, supaya dia mengenal Tuhannya yang Maha Pencipta itu adalah Allah Bapa. Karena di dalam Yohanes 20 ayat 17 juga, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ternyata posisi Yesus dengan kita adalah sama-sama mentuhankan Allah itu sendiri. Jadi teman-teman, di sini jelas clear, supaya di sini kekeliruan selama ini kita ini mempertuhankan makhluk itu sebenarnya salah, gitu loh. Jadi yang harus kita pertuhankan itu adalah yang maha tidak terlihat dan tidak bisa disamakan dengan apapun, seperti yang dikatakan ayat Yohanes, Markus, Lukas, Yohanes, Mazmur, dan yang lain-lain. Masalah berritual pilihan Anda. Kalau Anda hari Minggu datang ke gereja, itu adalah ritual yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri. Tapi kalau Anda berdoa dimanapun Anda berdoa, selagi Anda mengikuti cara tata berdoanya seperti Yesus itu sendiri kepada Tuhannya, Anda akan selamat untuk saat itu. Nah, gitu Bang Richard ya. Makasih. Oke. Sekarang giliran aku ya, Mariam ya. Jadi gini ya, saya pertegas lagi ya. Kristen menyembah satu Allah Bapa. Bapa itu adalah pencipta ya, yang mempunyai firman dan roh. Ya, firman itu adalah Yesus sendiri. Firman yang mengambil rupa manusia adalah Yesus. Jadi Yesus itu hakikatnya adalah Allah, karena dia dari perkataannya Bapa itu sendiri yang keluar dari Bapa. Aku keluar dari Bapa dan akan kembali ke Bapa. Itu Yesus mengatakan. Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Hakikatnya dia adalah Allah. Karena perkataannya Bapa yang keluar dari dalam dirinya dia, ya, yang menjadi manusia. Yesus itu adalah utusan. Yesus, apa yang engkau berikan, firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu benar, tidak bisa disangkali itu. Ya, karena dia menerima firman juga, menyampaikan juga. Gitu ya. Jadi Yesus itu adalah firman yang hidup. Tapi hakikatnya dia adalah Allah itu sendiri. Gitu Bang. Yesus mengatakan, ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Jadi pada saat penghakiman nanti hari kiamat, siapa yang datang? Yesus yang datang menghakimi. Siapa yang ada bisa Nabi bisa mengatakan itu? Ya, Yesus mengatakan, aku mengutus malaikat dan para nabi. Yesus mengutus malaikat loh. Coba dikatakan dia mengutus malaikat. Nabi juga ada nggak seorang utusan mengatakan aku mengutus malaikat, mengutus nabi? Nggak ada. Ya kan? Yang lebih tinggi itu dikatakan segala kuasa diberikan kepada aku di surga dan di bumi. Jadi dia datang akan menghakimi kita loh. Di Al-Quran juga mencatat itu. Isa yang akan datang menghakimi
Ya, orang yang hidup dan yang orang mati. Ya, Ah, jangan lari ke sana, kalau Bang. kamu, Nanti Nipu, nanti panjang nanti kalau ya, nipu, ya nggak apa-apa. yang Apa itu penting jangan gini, sebagai temannya menipu. kan yang sama penting gini, ditulis Bang juga di Richard. situ kan, Sebenarnya gini, ya kan? Bang Richard, Terkemuka di supaya dunia dan kita akhirat, ya supaya Bang Romo kita ya, gini, ada betul ya, faedahnya kita di dalam diskusi kemuka ya. ini, harusnya Bang Richard itu mengedukasi teman-teman yang masih belum mau berhijrah dari ketuhanannya Yesus itu kepada ketuhanan Allah. Gitu loh. Itu yang harusnya Bang Richard Oke, seperti oke. Jadi saya gini berharap Mariam. seperti pemikiran Bang Richard ini semua. Karena apa, Bang Richard? Karena kalaulah Yesus itu adalah sang penghakim, nggak mungkin ada kata ayat di Matius di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jadi bertobatlah kamu dan kembalilah kepada Allah supaya dosamu diampuni. Nah, jadi bukan Yesus pengampun dosa. Gitu loh. Jadi Yesus itu mengampuni dosa harus. loh. Ada ya ayatnya juga Yesus mengampuni dosa. Nah, Ada terus ayatnya loh. terus ayat ini bagaimana nih? Iya, Ini Yesus gimana nih, mengampuni Bang dosa Richard? loh. Iya, iya itu kan itu orang Aduh, itu mati apa gua. yang ini. Sebentar ya. Ada orang pesina ya kan ya, pesina ya kan. Coba siapa ya dari kalian yang tidak berdosa? Dia yang pertama mengambil batu untuk melempar perempuan itu. Tapi tidak ada ahli Farisi orang ahli Taurat juga tidak berani, ya kan? Tapi ternyata ya mereka juga tidak melakukan. Bentar, diangsa sabar, diangsa. Kenapa kamu kejang-kejang? Aku dulu sama Maryam. Dengar dulu aku sama Maryam. Kenapa kamu ragu sama Maryam? Maryam kan sudah mualaf. Sabar dulu. Udahlah, jangan kejang-kejang gitu aja. Santai aja. Diam dulu. Aku santai, ini giliran aku nih. Kamu nenek langsung mau mengganggu aja. Aku sama Maryam santai kok, nggak ada ini diskusi santai juga. Aku juga tidak saling menghujat. Jadi tenang aja ya, Ardiansa ya. Nanti giliran kamu lah ya. Ya, kamu tenang aja di situ, jangan kesurupan. Oke? Nah, jadi dikatakan di situ ya, Yesus mengatakan, "Aku menyediakan tempat bagimu." Yesus sudah menjanjikan tempat buat kita. Ya, ada nggak nabi yang berani mengatakan begitu? Aku menyediakan tempat bagimu ya, supaya di mana aku berada, engkau berada. Yesus menjanjikan surga. Jelas, di mana ada nabi yang menjanjikan surga? Ada nggak? Coba tunjukkan saya. Yang nabi yang menjanjikan surga nggak ada. Kalian harus ke neraka dulu semua. Baru dicelup-celup di neraka, ya, Kami, dilontar di neraka, baru masuk surga. Bang Richard, Gitu. jangan meluas. Kalau Richard, ada- Richard. Mengganggu nih. Richard, jangan Mengganggu nih. khotbah, Jadi kan aku- udah dibilangin Sebentar. tadi. Iya, Ardiansa Jangan mengganggu. Enggak, jangan kalau misalnya sebentar. ada- Sorry, Bunda. Udah Coba monopoli, ketika dulu ini Ardiansa, jadi nggak makanya aku lagi kondusif. juga. Begini, Bang Ya, Iya, Richard, ini Bang mau Richard. khotbah, mau Tadi aku apa kondusif, gitu. Tadi kan Ardiansa bilang- mengganggu aja dia kesurupan. Ya lanjut enggak. ya, Iya, nggak Maryam apa-apa, lagi Bang Richard. bicara. Kamu Jadi sama gini, ini, Bang Richard. Gantian, Tadi kan gantian. bilang, kamu nggak usah ikut campur, Ardiansa. Kamu diam kalau aja di ada situ. ayat kalau ada ayat yang istilah kata menjanjikan surga itu selain daripada Yesus, malah kami itu bukan untuk sekarang saja sudah bisa menjangkau. Kami ada di surat Al-Anbiya 107. Pak Richard ya, saya Coba bacakan ya. bacakan, Maryam. Ya, Karena bacakan. Pak Richard tadi. Kami Silakan, tidak silakan. mengutusmu Muhammad. Nah, kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bayangkan seluruh alam. Ya rahmat, iya diberkahi gitu Iya, ya. ketika Iya, rahmat, maksud saya gini, makanya seperti Yesus ini mengatakan, sudah bukan neraka. dia menyediakan Ini tempat. bukan Ada sudah nggak nabi level. yang Ini berani bukan sudah mengatakan level. itu? Gini loh, Bang Menyediakan Richard. tempat. Ini Nggak sudah ada bukan loh. level surga neraka lagi nih. Hah? Ini Iya, garanti dari perkataan Allah Nabi, kepada ada nggak? Nabi kami. Hah? Enggak, maksud Apa? ada enggak perkataan Iya, jangan Nabi disela, yang Bang menyediakan tempat? Richard. Oh, iya, Bang iya, oke, Richard oke, lagi silakan, ngomong. Oke, Maryam, Enggak silakan. ada Maryam Bayangkan, menyela. jadi Dengarkan gini, Bang dulu. Richard. Arti daripada ayat ini, kalau surga itu adalah masih sebuah tempat sebuah tempat dan ciptaan daripada Allah itu sendiri, makanya kami langsung diberikan ayat langsung yang punya alam semesta ini, Al-Anbiya 107 itu, kepada nabi kami langsung. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bayangkan Bang Richard, kalau hanya standar dari neraka dan surga saja kecil, seluruh alam. Muhammad itu, makanya kami ketika mengucap 2 kalimat syahadat itu, terlepas kami dari segala siksaan. Nah, itu luar biasanya. Asal kami memakai 2 kalimat syahadat itu. Nah, kalau di dalam kekristenan, makanya itu tumpang tindih Bang Richard. Kalau Bang Richard bilang tadi, aku menyediakan tempat dan dosa-dosamu yang menghakimi Yesus. Tadi yang saya bilang Kisah Para Rasul 3:19 dan Mazmur 5 ayat 11. Bayangkan di Mazmur 5 ayat 11 nih Bang Richard.
Kata Yesus begini, biarlah mereka menanggung kesalahan. Nah, biarlah mereka nih, lepas tangan nih Yesus nih. Mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Nah, coba. Lepas tangan tuh Bang Richard. Hah? Coba. Kalau kami, langsung jelas tuh dikatakan tuh rahmat. Nah, ketika kami orang Islam yang sadar diri dan taat, ya, menjalankan perintah-perintah dan sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang junjungan kami itu, ya, kami dapat rahmat. Nabi kami satu-satunya memberikan syafaat ketika nanti amal perbuatan saya masih kurang, nanti baginda Rasulullah, Nabi kami itu bersyafaat di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya kami tidak menginjak tuh api neraka. Lo bayangkan. Nah, kalau kalian tuh Oke, oke. dilepaskan tuh sama Yesus Yang itu di Mazmur sendiri. tadi ya? Gitu loh pemahamannya Mariam, ya? Bang Richard. Yang di Mazmur ya tadi ya, yang Maryam kutip ya, silakan Tuhan tidak peduli dengan mereka. Jangan salah loh, Maryam itu ayat itu kepada bangsa Yahudi loh pada saat itu, bangsa Israel. Bangsa Israel kan bangsa tekuk lutut ya, istilahnya orang yang tadinya setia memberontak lagi gitu ya. Iya, Mardiansa, kenapa kamu kepanasan? Santai aja, tunjukkan bahwa kamu muslim Nggak yang boleh gitu, yang Bang baik Richard. dong. Kalau dibilang Di Mazmur itu untuk bercerita, Yahudi, gantian gini dong, loh Bang gantian Richard. dong, Karena Maryam. Bang apa? Richard, Yes, Bang yes. Richard. Bukan, maksud saya mau Maryam kan jelaskan, selesai. jangan Aku Anda menanggapi. maksudnya gini. Richard. Karena gini Bang Richard, sedikit. Ketika saya berbicarakan, walaupun doa itu untuk orang Israel, tapi nyatanya Yesus itu diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Oh, Gitu loh. oke, aku jawab itu. Makanya doanya, jadi ini dalam konteks Bani Israel. Kalaupun dari ajarannya ke seluruh dunia, kalian harus menginduk dan mengikuti Bani Israel itu. Ini Bang Kalau Maryam mau. Bang Maryam ini Muslim ya? Kok cerdas ya? Muslim ya? Ardiansa, kamu nggak usah ikut campur, Ardiansa. Kamu Masya meragukan Allah. Maryam. Pantas cerdas ya, Maryam Muslim ini ya. Lanjut, baru-baru Bang Maryam. marah. Masya Kenapa kamu Allah. kesurupan? Santai aja, Ardiansa. Ini yang ngomong siapa Cantik sih? dong. Siapa Tunjukkan yang bahwa ngomong kamu ini? Islam yang Nggak baik. ada orangnya ya? Islam yang disiplin. Bang Kamu Richard, diskusi coba dua deh arah sebentar, dengan sebentar Maryam. diam deh Bang Richard, Ya. sebentar Oke, izin saya. oke. Silakan, Saya Maryam. saya udah lama nggak naik ke sini. Saya naik ke sini kemarin karena ada janjian dengan Andreas, dengan Mio, calon dia. Kebetulan udah hampir ini kita tadi itu lagi diskusi. Kebetulan Anda masuk, udah nyerocos saja sepanjang Enggak, apa. aku tadi Akhirnya kan Mio, udah ngomong Mio diskusi sama turun. Maryam kan. Mio Bunda udah juga sudah turun, okein, kan? aduh. Saya nggak Ya, sempat, silakan, padahal silakan. saya pengen diskusi sama Mio tadi itu. Karena Andreas Pengacau sudah ini ngomong memang, sama Bunda. saya Masih bisa kemarin. nanti diam-diaman sama Mio. Siapa tahu dia Bunda, juga tertarik, ya kan? Pendeta Richard ini memang pengacau, takut Kok perpuluhannya pengacau? berkurang nih, jadi Aku tadi Bunda sudah kejang kasih nih, aku loh komal-komal. waktu loh diskusi sama Marian. Kenapa kalian Nggak pada ada, saya pada nggak kasih kepanasan? waktu, tapi Anda udah mulai Tadi aku udah sendiri. ngobrol, Mariam, aku enak kalau ngobrolnya. Kenapa? Ya enak karena nyerocos Apalagi saja. Ardiansa ini, konten banget ya. Aduh. Gak kuat dia. Aduh Ardiansa, kamu gak ada ilmu loh Ardiansa lawan aku loh. Berapa kali kamu menghindar sama aku loh Ardiansa. Aduh, kamu Sabar, cuma Bang punya Ardi, kodeks-kodeks. sabar. Ini kulawan kau pakai kodeks-kodeks. Hah? Aduh, begitu tunjukkanlah kamu Sabar, Islam yang usia tertib, segini disiplin, memang lagi diskusi lucu-lucunya yang Bang Ardi. baik, tidak saling menghujat. Ayo dong, tantangin. Ini kenapa kamu kepanasan? Saya izin loh? ngomong. Saya izin ngomong. Ayo, Assalamualaikum aku diskusi. host. Assalamualaikum Ayo, Bang Maryam. Assalamualaikum host. Bang Aku Ardi. sama Romo. Bunda. Ayo. Lanjut. Bunda, aku sama Romo Ya, aja nih. lanjut sama Bang Romo tuh. Kalau mau, kalau Ya. berani. Ayo, Aku salam lawan dulu satu. boleh nggak? Aku salam dulu boleh nggak? Tunjukkan. Ya, Lanjut, Ardiansa, Bang kamu Ardi. jangan ikut campur. Assalamualaikum Saling warahmatullahi pemanasan. wabarakatuh, Aduh, Bang Ardi. Mas, Aku mau kayak salam gini lo ini. terus. Kok Tunjukkanlah kejang-kejang? kamu Aku mau salam ya. dulu lo ini. Ya, enggak Aku mau gitu salam caranya, dulu. Ardiansa. Kamu Sabar, tuh aku mau dari salam tadi dulu ya. Terus. Iya, Santai ya, aja, sabar. ini diskusi. Sabarlah, Sabar, Richard. Ayo, Sabar, lawan Richard. satu lawan satu. Eh, Aku sama Iya, Romo. sabar. Aku mau salam dulu. Richard, kalah pula silakan, saya silakan, dari silakan. Anda. Aku mau salam dulu bentar. Ya, aku sapa satu-satu ya. Assalamualaikum Bang Maryam, Assalamualaikum Romo, Bunda Ruh, Waalaikumsalam. host Inspirasi Kehidupan. Assalamualaikum teman-teman yang di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Bang Ardi. Allah. Selamat siang penghuni neraka King Richard. Lanjut. Gak apa-apa, silakan. Oke, aku sama Romo boleh? Bos, aku satu lawan satu. Boleh. Ayo, kalau berani satu lawan Boleh. satu ya. Jangan keroyokan ya. Boleh. Jadi, Oke, silakan. Boleh. Boleh, aku sama Romo ya. jadi Siapa yang begini Pak. Gimana?
J- aku duluan. Aku Oh, duluan. silakan. Gantian ya. Gantian ya, yang tertib, yang Merah menghujat. punyaku ya. Merah punyaku ya. Silakan. Kamu bertanya, Romo. Suaraku Walah, kok Kang putus-putus Richard ya, nggak? yang Putus-putus moderator nggak? di sini saya sama Bang Ardi, tapi yang ngatur Richard itu yang Enggak, lucu. aku enggak ngatur. Ini Romo nantang lawan aku nih. Iya, Bunda, tapi Oke. kalau ngatur enggak, kita lah kalau yang enggak ngasih waktu. pinter, ayo sini ku lawan nih. Nggak Sistem berhenti. oten. Kalah saya orang tua ini, Bang Richard, Enggak, santai dengan aja, cara Bunda. Anda Santai aja, Bunda. ngomong. Aku sama Romo Ya, nih. Ayo kita ditonton di bawah Astagfirullahaladzim. nih. Malu loh, 369 Oke. juta orang loh. Ya, Tunjukkan Oke. bahwa kalian muslim yang tertib, yang disiplin, yang sejuk. Oke. Ardiansyah tuh kesurupan lagi. Ardiansyah kamu pegangan. Ya. Apa si Kamu Richard pegang. nih dari Ini tadi? tolong. Romo, kalau kamu ini ketikan dulu nih Ardiansyah nih. Ini dari tadi dia nggak tahan dia nih. Kesurupan terus dia. Dia berani kan? Apa lagi si Richard? Saya tunjukin nih. Aku lawan Romo nih. 1 lawan 1. Ayo, kalau berani nih. Kan cari-cari Oten nih. Sekarang ketemu Oten. Ayo aku lawan kau. Ya, 1 lawan 1 ya. Nah, Oke, aku sama sudah. Romo. Diam dulu. Oke, silakan. Diam. Oke. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Boleh. Jelas kok. Di ayat berapa Ya. itu? Ayat berapa? Silakan. Matius 15 nomor 9. Bentar. Jadi selama hidup di dunia, Yesus ini menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yohanes 4 nomor Berapa? 22. Sebentar, Romo. Matius berapa? Matius 15 nomor 9. Oke, sebentar. Oke, 15, cukup ya. 9. Nah, Silakan. Apa maksudnya situ pertanyaannya? percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oke, selama Yesus hidup di dunia, Yesus menyembah Tuhan. Dan Yesus adalah orang yang bertuhan. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami, Yesus dan murid-muridnya, menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya Yesus menyembah Tuhan. Oke, di Matius 26 nomor 39, Yesus juga bersyukur kepada Tuhan. Matius 11 nomor 25, Yesus Satu-satu, Bang. juga Jangan bersyukur gini, Bang. Fokus kita satu ayat dong. Kenapa Jangan kemana-mana, ngatur-ngatur? Satu aja ini. Kenapa saya diatur? Tidak usah. Ini panjang lagi. Kalau mau dibuka satu-satu. Kenapa saya diatur-atur? Hak saya dong ngomong. Gimana Iya, sih? diskusi satu-satu ayat ya. Matius 5 ayat 19. Ayat 19 ayat 9. Ya. Udah, terus kamu ngomong aja. Oke, Matius 11 nomor 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Selama masih hidup di dunia, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan, yakni Allah. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 Tuh kan nomor banyak 10. kali, Bang. Satu-satu aja. Gimana nih Bang sih? Ardi nih? Gimana nih Bang Ardi nih? Ya memang si Richard ini kan gini loh, si Richard ini kan takut gitu loh. Si Richard ini takut sebenarnya. Lawan Romo ini sebenarnya takut si Richard. Makanya dia ngomong terus. Tinggal dengerin aja kan beres kan kalau diskusi ya kan ya. Sabar dulu Richard. Sabar dulu. Biar Romo ngomong. Romo silakan. Udah biar Romo dulu. Biar Romo diem dulu, waktunya Romo ya. Waktunya Romo, nggak usah nangis, Cat. Lu kok nangis? Lu nangis ini. Romo lanjut Romo. Masa nangis? Masa diskusi belum kelar nangis? Lah, Richard. Masa mau diskusi kau ngatur-ngatur aku? Aku bawa dalil loh. Diam, marah dia. Sabar. Aku kan belum selesai toh. Sabar. Aku belum lanjut selesai. Romo. Sabar. Romo lanjut Baik. Romo. Richard Baik. diem. Romo lanjut. Richard diem. Oke, lanjut Romo. Iya, Richard diam dulu. Jadi
Jadi begini Richard, kurang. selama Yesus hidup di dunia, Yesus ini menyembah Tuhan, Yesus adalah orang yang bertuhan, takut dan tunduk patuh terhadap Tuhan, Yesus bersujud bersyukur kepada Tuhan, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Dalilnya di mana? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Markus 12 nomor 29. Ingat, perintah Yesus menyembah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhannya Yesus. Tuhan pencipta segala sesuatu. Tuhan atas langit dan bumi. Yang saya ingin tanya kepada Pak Richard adalah perintah Yesus, perintah orang-orang Kristen menyembah Yesus itu perintah dari siapa? Itu Dijawab. perintah dari siapa? Nah, giliran disuruh ngomong, di-mute. Giliran aku ya, jangan di-mute ya. Oke ya. Oke, gitu dong diskusi ya, gantian ya. Saya buka tadi pertanyaanmu di di Matius 5. Yang nggak gantian 15 itu ayat 9. lu dari tadi, Ardiansa, Romo masih kamu diam. ngomong, lu potong-potong. Tolong kamu diam. Giliran aku mau menjawab. Ya jangan malu-maluin kamu. Tonton kita ini saudara muslim di bawah ini, ya kan? Oke, aku jawab ya, Romo ya. Jangan di-mute ya. Tolong, Ardiansyah, kamu pegangan. Ya, pegangan, jangan sampai Apa sih ini? Ya. Oke, aku ulang pertanyaanmu ya. Di situ di Matius 15 ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini ditujukan kepada siapa? Perkataan Yesus. Ini kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, karena itu orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, dia hanya mengenai tentang ada istilah tata cara ibadah saja yang mereka mengedepankan, ya kan? Ya, jadi bukan tentang ibadah langsung kepada Bapaknya, kepada Pencipta. Hanya mereka mengedepankan tata cara. Tata cara bukan itu yang Tuhan maksud. Yesus mengatakan itu. Makanya Yesus menegur mereka. Cara beribadahmu ya mengenai ajaran tata cara adat Farisi. Ya, kamu tidak beribadah betul-betul dengan hatimu kepada Bapa, kepada Allah Pencipta. Itu maksudnya Yesus menegur orang-orang Farisi pada saat itu. Itu maksud ayat itu. Paham ya? Pertanyaannya Nah, bukan itu, woi. Ini ayat sebelumnya jelas ini. Pertanyaannya bukan itu, tapi Ardiansa, kamu diam. Kenapa aku cuma kamu kesurupan ngingetin. lagi? Aku cuma ngingetin pertanyaannya Romo bukan supaya itu. Kamu jangan kesurupan. Ikut campur. Aku sama Romo. Iya, tapi pertanyaannya Romo bukan itu. Udah diam. Kan pertanyaannya Romo dikatakan di ayat ini secara literasi. Percuma mereka ngarang, bukan itu pertanyaannya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah kepada manusia. Jelas ya. Pertanyaannya bukan itu. Pak Richard, kenapa sih kamu Ardiansa kesurupan? Aduh, Masya Pak Richard. Kamu jangan kasih Pak Richard. muslim loh. Pak Richard. Pertanyaannya bukan itu loh. Diskusi Pak kayak Richard. gitu, saudara muslim itu. Aduh, kamu malu-maluin muslim. Kenapa kamu kesurupan? Iya, bukan Pak Richard. kesurupan, aku cuma ngingetin pertanyaannya bukan itu. Romo, kita Loh, Pak gantian, Richard. dia bertanya, aku menjawab. Kenapa Iya, Pak kamu Richard. tidak ikut-ikutan? Pak Richard. Pak Richard. Pak Richard. Pak Richard. Yang malu-maluin muslim kau. Pak Richard, dengerin dulu. Pertanyaanku tadi apa, Pak Richard? Kamu kan mengambil Matius 15 ayat 9, betul kan? Goblok. Betul kan? Tuh, Ardiansa kesurupan kan? Waduh, begini ya. Kucing Begini ya. dasar. Ada cuma pintar menghujat saja kamu. Aduh Ardiansa. Pertanyaannya itu bukan itu. Gini. Aku tengahin ya, aku moderatorin. Gini deh. Iya, kayak gitu. Gini, aku moderatorin. Coba diulangi pertanyaan dari Romo Ini aja coba. kamu Coba kesurupan ulangi terus. pertanyaan Romo coba. Ya, aku nggak mau. Os. Ya diulangi Mana dulu Os? pertanyaan dari Romo. Ardiansa ini tertibkan Baik. ini pengacau. Udah, ulangi King lagi ya. Richard, coba ulangi Kenapa pertanyaan kamu yang Romo. kesurupan? Aku sama Baik. Romo, kamu Loh, kesurupan. iya, pertanyaan Romo tolong ulangi lagi, King Richard. Iya kan jelas di Matius 15 ayat 9. Oke, kita tanya Jelas, Romo kamu sekarang ya. jawab. Iya, kita Nggak tanya usah. Romo. Apa Romo? Iya, Ardiansa, udah. kamu Iya, diam, aku sama sabar. Romo. Kamu ragu sama Iya, Romo. kita tanya Romo ya. Romo, apakah pertanyaannya itu tadi? Tidak.
Oh tidak, salah berarti. Udah, oke, diulang. Ayo, diulang. Kamu diam, Ardiansyah. Kamu diam. Pertanyaannya. Udah, kamu diam. Sekarang aku sama Romo nih. Iya, tapi pertanyaannya bukan itu. Coba diulang pertanyaannya, Romo. Matius 15 ayat 9. Kamu diam, Romo. Apa sih kamu? Ardiansyah pengacau. Parah nih, Kamu dari tadi kesurupan Dia terus. tadi jawab, ternyata Jangan bukan malu-maluin itu pertanyaannya. kamu. Tunjukkan kamu muslim yang beradab. Tunjukkanlah. Ditanya apa, Seorang apologet, jawabnya kemana. ya. Aduh. Apologet yang santun. Jangan kayak gitu mau main Kesurupan dia, keroyokan. Romo. Kesurupan dia, Romo. Romo Malu nggak dia, malu mampu dia. sampai kamu ikut campur. Malu dia. Lanjut, Romo. Kamu jangan malu-maluin Romo. Saya ulang ya, Ulang, ya. Baik. Yesus menyembah Tuhan yang satu. Yesus bersujud kepada Tuhan yang satu, berdoa kepada Tuhan yang satu. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Dan Yesus memerintahkan untuk menyembah Tuhan langit dan bumi. Bahkan iblis sekalipun oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah Allah, Tuhan atas langit dan bumi. Dalilnya di mana? Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Richard, yang memerintahkan Pak Richard untuk menyembah Yesus, ini perintah siapa, Pak? Monggo dijawab. Udah aku jawab ya. Tolong ya Ardiansyah kamu diam ya. Jangan kesurupan lagi ya. Jadi gini, Romo. Lu tadi bertanya di Matius 15 ayat 9. Kenapa kamu pindah lagi ke ayat yang lain? Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah ya. Tadi sudah terjawab ya. Matius 15 ayat 9. Ya. Itu ditujukan kepada orang Farisi. Ya. Hanya tentang tata cara ibadah saja yang mereka lebih depankan daripada beribadah kepada Tuhan. Oke ya. Sekarang kamu pindah ke ayat yang lain yang kamu tanyakan. Yesus mengatakan hanya satu Tuhan sajalah yang engkau sembah. Betul ya? Nggak nyambung. Tuh kan? Tuh, Ardiansyah nih kayak gini nih. Kamu jangan malu-maluin, saudara muslim juga. Ya udah, oke, aku diem ya, Richard, aku diem boleh nggak? Kamu kesurupan. Ya aku diem boleh nggak? Ya aku diem ya. Romo sampai kamu ikut campur. Ya aku diem ya. Ya aku diem ya. Ya aku diem ya. Moderator, Bang Ardi moderator itu. Kamu diam dong. Ya aku diem ya. Mau moderator mau apa kalau tidak adil orangnya kayak gitu? Ya aku diem dulu ya. Ya aku diem ya. Ya aku diem boleh nggak? Boleh nggak aku diem ini? Pegangan, kamu diam, pegangan. Boleh nggak aku diem? Aku diem boleh nggak? Ya udah diam aja, kenapa ngomong lagi? Iya, ya udah aku diem dulu ya. Aku diem dulu. Jangan nangis. Ya udah jawab. Udah ya, aku diam. Kamu diam dong. Ya udah kamu diam. Kok aku yang diam? Loh, barusan dia ngomong aku diam. Barusan kamu sendiri yang bilang ya udah aku diem gitu katanya. Kamu yang diam. Enggak, tadi nggak ngomong gitu. Tadi ngomong aku diam gitu. Iya, kamu suruh aku diam. Gimana aku mau jawab kalau kamu suruh aku diam? Oh ya udah, berarti yang diam siapa? Kamu yang diam. Oh, kamu. Ya udah kamu diam. Kok kayak gini jangan malu-maluin dong, sopan dong Ardiansyah. Kamu apologet populer loh. Ya, berstandar internasional kok kayak gini. Momen keroyokan. Kepanasan dari tadi. Ya udah jawab aja, jawab santai Chan, nggak usah emosi, santai. Oke, santai, oke ya. Sekarang diam emosi ya. Lah, masa gitu emosi sih? Ya udah, aku nggak emosi kok, santai aja. Jadi Yesus mengajarkan untuk beribadah kepada satu Tuhan saja, betul kan? Romo, benar ya? Aduh, giliran aku ngomong nanti kau bilang jangan dipotong-potong ini gitu. Udahlah jawab aja lah. Aduh. Intinya itu ya. Yesus mengajarkan beribadah kepada satu Tuhan, betul kan? Intinya di situ. Jelaskan aja, Pak. Udah ya, sekarang udah aku jawab sekarang ya. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, firman perkataannya Bapa, ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus tidak salah kalau Yesus mengatakan beribadahlah kepada Bapa satu Tuhan saja. Karena itu firman-Nya Bapa yang mengatakan itu kepada orang bahwa hanya satu Tuhan saja yang engkau sembah. Itu firman-Nya, Yesus itu firman-Nya. Dia adalah firman-Nya hidup, tidak salah perkataan itu. Yesus mengatakan beribadah hanya satu Tuhan. Karena Yesus itu firman-Nya Tuhan mengatakan itu kepada kalian semua.
Hanya satu Tuhan saja yang disembah. Ya, Entah ditanya itu apa, maksudnya sudah jelas, dijawab oke? apa. Tidak salah ayat itu, tidak salah. Ya, Pertanyaannya, hanya Yesus firman-Nya mengatakan, pertanyaannya "Sembahlah satu Richard, Tuhan saja." Kan ayatnya itu yang kamu angkat kan? pertanyaannya Betul, kan? bukan itu, Ada, Richard. Masya Allah. Pertanyaannya bukan itu. Coba diulangi Romo, pertanyaannya Romo. Ulang, Aduh, silakan. gimana Ya, sih, Pak disuruh ulang Richard lagi ini? dia. Iya, tadi kan Oke, saya perjelas ya. sembahlah satu Tuhan saja. Ya, kan? selamat sore Bang Vano, selamat sore. Ya, Bang Vano. Gantian Oke. ya Bang Vano ya. Sabar ya. Gantian Bang Vano. Nanti Oke. di preteli aja otak si Richard ini Bang Vano ya nanti ya. Oke, jadi begini. Di dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah Tuhan langit dan bumi. Markus 26 nomor 39, Yesus bersujud dan berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, Tuhan atas langit dan bumi. Itu perintah Yesus. Pertanyaan saya adalah, yang memerintahkan umat Kristen untuk menyembah Yesus, ini perintah siapa? Itu pertanyaan saya. Monggo dijawab kalau bisa pakai dalil. Monggo. Oke ya, aku jawab langsung ya. Yesus mengatakan ya di Alkitab, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus mengatakan kalau engkau menyembah Tuhan harus melalui Yesus. Tidak bisa langsung kepada Bapa, tetapi melalui Yesus. Paham ya? Ya. Siap. Jadi Kristen beribadah menyembah Bang King, Yesus. pertanyaannya siapa yang suruh menyembah Yesus? Astagfirullahaladzim. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jelas ya. Bukan. Tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Itu perintah Yesus itu. Kan kamu menanyakan siapa yang merintahkan? Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas, Yesus yang memerintahkan. Oke ya. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu kesurupan? Biarkan tolong Bang Vano. Bang Vano, tolong diulangi Bang Vano, tolong diulangi pertanyaan saya Bang Vano. Enggak, saya tanya dulu Bapak apa yang barusan apa dibilangnya tadi dia jalan. Coba dulu dikatakan sekali lagi Pak, coba diartikan apa katanya itu? Aku jalan dari kebenaran terus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang Itu pun. Dengar ya. Tidak oke. seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Yesus adalah jalan kebenaran keselamatan. Oke, bertanya ayatnya lagi. Aku cariin, aku bukain. Ini kenapa jadi room lawak sih, host? Enggak, aku tanya hostnya deh. Ini kenapa jadi room lawak? Masa kamu nggak tahu ayat itu? Sebentar Pak. Romo pasti jengkel tuh jangkrik. Nggak usah Pertanyaan tanya saya. Kenapa kamu kesurupan Pertanyaan saya. Semangat 45. Enggak. Adil nih. Richard, dengar Bunda dulu. Richard, dengar Bunda dulu. Richard, dengar Bunda dulu ya. Saya boleh nggak? Jawabannya Kamu nggak pernah dengar semangat ayat itu, Vano? 45. Tapi jawabannya kemana? Ini jawabannya siapa yang memerintahkan itu? Pertanyaan saya begini. Ya Rasul. Sebentar Bang Vano, Bang Vano sebentar, izin Bang Vano ya. Bang Vano izin ya. Tadi pertanyaannya Romo, gini. Ini serius Richard, ini serius. Dengerin ya. Tadi pertanyaan Romo adalah siapa yang memerintahkan Anda atau orang Kristen untuk menyembah Yesus? Dengerin dulu, belum selesai. Jangan dipotong. Artinya di situ pertanyaan Romo itu mengarah kepada satu subjek karena pertanyaannya adalah siapa. Kemudian di situ ada perintah. Apa perintahnya? Contoh kalau perintah makan berarti makanlah. Kalau perintah minum berarti minumlah. Kalau perintah pergi maka pergilah. Nah, ini pertanyaannya adalah perintah menyembah. Berarti harus ada sembahlah. Nah, kan gitu. Nah, siapa yang memerintahkan untuk sembahlah Yesus itu siapa gitu loh. Oke, biar saya apa ya?
Ya sebentar Bang Vano, sebelumnya sebentar ya, izin ya Bang Vano, biar Vano, dijawab sebentar, dulu aku sama jawab. King Richard. Sudah, Ardiansa. Sudah ya, Biar aku jawab dijawab ya. dulu sama Kamu King kan Richard, menanya Bang Vano. siapa yang memerintahkan? Ya. Untuk Jelas menyembah sekali Yesus, di ayat. ya siapa? Bentar, jelas di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan kata Yesus. Ini kata Yesus kepadanya. Aku jalan kebenaran dan hidup. Dan yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan seorang pun. Mana Itu kata perintah perintahnya? Yesus. Kata perintahnya Yesus di mana? berkata. Oke. Ya, Yesus kata berkata, perintahnya di mana? ya, Yesus Kata perintahnya di mana? "Aku jalan kebenaran dan hidup." Enggak, kata perintah. Itu mengandung perintah itu. Enggak, Ardiansa. kata Kamu perintah orang itu apa sih akademis, kata tapi perintah? nggak paham ya. Iya, Gimana iya, sih iya. kamu orang Sabar, akademis sabar, nggak sabar. paham maksud Kata kalimat perintah itu apa aja sih? Coba Itu aku jelas pengen itu tahu dari King Richard. perintah. Tidak ada lagi, tidak ada lagi yang Iya, selain dia. aku tanya kata perintah. Tidak ada lagi. Bang King Itu Richard, mengandung sabar, perintah. Ardiansa, Gini, maksud dia Ardiansa, kata kamu perintahnya itu begini, katanya Bang King, orang Bang King. akademis tapi tidak Nah, Bang paham King. kalimat itu. Oh, Yesus kejam, jelas kejam. Dia berkata, gini, kata Romo Yesus lanjut aja dah. kepadanya, Entah kenapa ya, ini si kata Richard Yesus ini. kepadanya, aku jalan kebenaran dan hidup. Aduh. Saksi orang pun datang kepada Bapa kalau gini. tidak melalui aku. Ya, tidak ada. Nggak mau Siapa? berhenti Terus tuh, Bang, Seorang belakang baginda ngomong. Muhammad. Ya kan? Tidak ada. Bisa gini ya? Bapak ini yang bisa Saya tahu. menyelamatkan. Entah Aku nggak makan mau apa berhenti tadi. dia ngomongin. Sendiri. Makan apa tadi? Kerasukan ini, kerasukan ini. Bagian ini. Itu mengandung kata Bentar Tuhan. dulu. Richard. Risa, Risa, sebentar dulu. Biar saya apa dulu. Astagfirullahaladzim. Risa, Yohanes Richard. 14 ayat 6. Baca di situ. Kan siapa pun. boleh kan, Richard? Boleh saya jawab? Richard membawa bola, diumpan kepada Romo, dia digiring terus, di heading, diumpan ke tengah, crossing, di sana ada Siam membawa bola, shooting, gol! Richard. Tunjukkan loh. Boleh saya menjawab? Muslim ya, Gol, 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 Muslim gol, yang gol, gol, gol. beradab, ya diskusi yang baik. Itu cuma tidak framing aja. Kini sekarang tim Raja Wali Begini. mencoba melancarkan serangan dari sektor sebelah kanan. Di situ ada King Richard dioper kepada Vano. Iya, saudara-saudara. Umpan lambung Di bawah di dia. depan terus oh, terjadi kebelut gol. Diskusi tidak beradab, ya tidak mampu, cuma bisa keroyokan, tidak bisa framing. Tidak mampu Penonton di lawan bawah aku ketawa 1 lawan 1. teman-teman. Ardiansa dari tadi Penonton di bawah kepanasan. tertawa terbahak-bahak. Nggak Ya berani, skor 1 lawan sementara 1. 12-0 Ayo, kalau untuk berani. Romo. Kamu sama aku Ardiansa. Oke, ku tantangin kau Ardiansa. 1 lawan 1. Saya Ayo, ditantang ya. pelawak, ya nggak berani Ayo, ya. host. Saya nggak Sediakan bisa aku sama ngelawak kok. Ardiansa nih. Yo, saya nggak bisa Dari tadi ngelawak, dia saya nggak berani kesurupan. ditantang Udah, pelawak. kamu dari tadi kesurupan, Ya, sekarang saya- kamu lawan aku nih. Berani nggak? Biar saya Nggak bicara berani, dulu kan? soal apa. Ayo host. Kalau berani Biar nih apa Ardiansa kami lawan dulu. aku Biar 1 lawan kami 1. dulu. Sebentar. Nggak berani. Ya, tanya hostnya boleh nggak aku lawan pelawak? Coba Cat, lu tanya hostnya, boleh nggak aku lawan pelawak? Coba tanya dulu Nggak, ke hostnya. Ayo kalau berani. Nggak berani kan? Ya coba tanya hostnya Nggak dulu. berani. Iya coba tanya hostnya dulu, boleh nggak aku melawan Ayo, host. pelawak gitu? Boleh nggak? Ayo, host, coba tunjukin host. Ah, coba Tunjukkan. host Ini gimana kita host? ditonton Boleh di nggak bawah host yang aku melawan pelawak? 89 juta ini orang nih. Masa Ardiansa nggak berani Pak lawan aku? Ardiansa, Pak Ardiansa, biar sebentar Bukan aku Pak Ardiansa. Oke ya. Pak Ardiansa, Iya Pak iya Ardiansa, silakan. biar saya apa Coba dulu. teratur dikit. Silakan, Coba silakan. teratur dikit. Pak Richard. Aduh, gimana Pak Richard. ribut-ribut semuanya pada Tunjukin. ribut ini Pak Richard. gimana sih? Tunjukin, ayo. Coba Aku sama Ardiansa. coba diskusinya. Host, coba. Ini Bang Diskusinya Sem. gimana? Sem, Nggak berani Bang kan? Sem. Nggak berani Si kan? Richard ini ngomongnya nggak mau berhenti dari Aku nggak tadi nih. berani Si lawan Richard aku, nih kamu. gimana sih? Ayo aku lawan kamu secara akademis. Iya. Ayo bicara sejarah. Coba yang lain Ardiansa, diem, ayo. yang lain Nggak diem ada biar apa Richard waktunya, ngomong. Kita soal diem, kita waktu. mute ya. Coba Aku kita sama mute, Ardiansa, kita mute host. sama-sama. Bang Vano kita Ayo. mute. Ya oke, kalian mute saja semua. Oke. Jadi gini host. Kalau berani Ardiansa lawan aku 1 lawan 1 bicara tentang sejarah Alkitab, sejarah Islam. Ayo, kalau berani. Sekarang kita ditonton yang lainnya di bawah. Aku berdua aja di room. Turunin semua nih. Romo sama Bunda turunin. Vano turun. 1 Enak lawan 1 aja. Enak aja. Berani. Nggak berani kan? Berani Bunda nurunin diem saya. aja Bunda. Bunda di mute aja Bunda. Nggak usah ditangkepin Bunda. Di mute aja Bunda. Mute aja udah. Iya, kalau berani. Nih saudara Muslim nih yang di bawah nih yang Bani Typing. Ayo. Aku tantangin nih 1 apologet Muslim. Ardiansa lawan 1 dengan aku di room.
Ya, bicara tentang sejarah. Serangan balasan kini Berani dimulai dari bernomor punggung 8. Di situ ada Nah, King tuh Richard kan. membawa bola. Kamu Ya, disuruh mute sama dikocek, Ardiansa, dikocek. kamu diam dong. Ya, umpan lambung, umpan panjang. Di situ ada tukang tape. Oh, bolanya mengenai tukang tape, saudara-saudara. Ya, datang pemain cadangan di sini ada Jibril. Jibril melakukan bola, umpan bola. Ya, dipegang oleh King Richard, kontrol dada, shooting ke arah gawang dan bola pecah, saudara-saudara. Bola pecah. Satu saja kamu nggak berani. Bola pecah, saudara-saudara. Ayo, Mas. Bola pecah, saudara-saudara. Luar biasa. Shootingan dari King Richard ini memecahkan bola. Berani kalian, makanya jangan kasih naik open kalau nggak berani diskusi. Kacau ini, kacau. Ayo Bunda host kan di situ. Ayo, aku sama Ardiansa 1 lawan 1. Dia kan dari tadi kesurupan Silakan, nih. tapi jangan itu. Oke, gantian. Jangan khotbah. Atur. 3 menit atau 5 menit. Aku sama Ardiansa, boleh, Bunda? Orang Bunda aja kalah bicara sama Richard, apalagi Ardiansa. Enggak, Bunda nggak izinkan Ardiansa. Tambah bodoh dia nanti. Izinin Bunda, berarti nggak mau aku lah. Nggak bisa, nggak izinin. Lawan Romo dulu lah. Ada yang berani lawan aku Lawan nih. Romo Iya, dulu. lawan Romo lah. Orang Bunda aja nggak bisa, lawan Richard bicara. Orang akademisi nih katanya nih. Aku Ini mak-mak aja nggak bisa lawan Richard. Gimana Ardiansa mau lawan? Masa Bunda jangan malu-maluin Muslim dong, nggak berani lawan Oten gimana sih? Gimana mau lawan kayak begitu? Orang kayak main bola kalau nyampe di padang tak tontong ke lemai jaguang. Tak tontong ke lemai jaguang Nggak gitu. berani lawan King Richard. Ada pemain baru di sini, ada Chris. Bang Chris membawa bola, umpan kepada Richard, umpan kepada Pak Chris, umpan lagi kepada Richard, dibawa Pak Chris, dibawa Richard, dibawa Pak Chris, rebutan berdua, bola pecah, saudara-saudara. Sama Bang Ardiansa. Lawan aku aja kamu nggak berani. Ayo, Aku atur aku sama Ardiansa nih. Tunjukin siapa Bang yang Ardi. solo di situ. Bang Ayo. Chris, iya Bang gimana Ardi. Romo? Si Vano ini kan orang sebentar dulu Richard gantian lang, aduh entah makan apa tadi si Richard. Besar kan naikin hotel ya, masih mau naikin hotel. Kamu kamu sekarang Kalian ini buat aku ketawa aja. Yang malu-maluin Ini koma apaan sih? Woi, Mas. Ini bukan malah apa ini? Ini debat biasa aja, malah apa ini, Mas? Jangan gitu lah, jangan malu-maluin, kasihan Bani kayak di bawah tuh. Cangkrik, Lihat gak tuh, kuat nggak aku, ada. sumpah gak kuat. Kamu jangan Masa? mengecewakan. Richard. Ardi. Oh, Richard. Bang Ardi. Richard nggak capek kan ngomong. Richard nggak capek ngomong kah? Gimana mau ngomong, Bang Chris? Gimana mau ngomong? Dia boleh, tapi ngomongnya Tadi kesurupan nih. Indah, ngomongnya Richard itu nggak ada koma, nggak ada titiknya. Oke, aku diam ya, Richard tuh silakan. ngomong nggak ada titik, nggak ada komanya gitu loh. Habis main tua koreokan kita. Bunda. Ayo dong, aku sama Iya nggak Ardi. berhenti orang ngomong Bang bicara Ardi, Bang juga. Ardi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi. Iya, Bang Chris. Bang Ardi. Iya, Pak Chris. Gimana? Aku turun aja deh. Jangan, sini aja udah. Udah, sini aja udah. Gak apa-apa. Satu oten. Sini aja udah, sini aja. Lawan King Richard nanti ya, lawan King Richard. Gak apa-apa. Aku lagi makan. Jadi nyimak aja. Apa kamu sama aku Kingdom? Biasa nggak berani dia dari Wah, tadi tuh nantang-nantang dia. Berani nggak? Semua ditantangin sama dia. Oke, Bang Ardi, izin host, biarkan King Richard head to head dengan Bang Vano. Ini sama-sama Kristen, tapi nggak usah, Tuhannya jangan beda. sama-sama Kristen. Tuhannya Islam beda dong. nih. Oh, nggak Bang baca. Vano, maju Bang Vano. Bang Vano, Maju Bang Vano, aku diem, kita semua diem. Romo diem, aku diem ya. Kristen sama Kristen Lanjut Bang Vano. dibenturkan. Kamu aja. Emang kalian nggak mampu ya? Ardiansa jangan malu-maluin. Kamu itu akademisi loh. Lawan aku aja kamu takut. Gimana sih? Oh, ada sedikit yang saya apa, Pak? Boleh, Pak? Kenapa?
Karena Bapak bilang tadi Yesus mengatakan aku jalan dan kebenaran. Betul ya Pak ya? Di Yohanes 14 ayat 6 sampai 8 itu ya kalau nggak salah Pak ya. Betul ya. Jadi pertanyaan saya di situ, di perkataan Yesus itu, dua oknum atau satu oknum itu Pak? Sebentar. Vano, kamu Kristen apa bukan? Iya. Pengikut Kamu Yesus. Kristen apa bukan? Shalom. Ya, Pak. kamu Shalom. Protestan atau Katolik atau Oneness? Aku nggak mengerti Yohanes, Pak. Sekarang saya, Enggak, aku tanya kamu Kristen, Katolik, Protestan atau Oneness? Ngerti pertanyaan? Dia sudah bilang, Bang King, Pano sudah bilang, saya nggak mengerti Yohanes. Nggak mengerti Yohanes dia, jadi jangan ditanya. Dia Oneness, bukan Yohanes. Dia Katolik, Protestan atau Oneness? Iya, dia nggak mengerti Yohanes. Mano, kamu jawab. Jangan host, dia yang jawab sendiri host. Ayo jawab. Supaya aku tahu posisi kamu. kalau aku, Pak, pengikut ajaran Yesus, Pak, kalau nama-nama sekte, Pak, itu yang dibuat manusia, Pak. Mengerti Bapak sekarang itu? Apakah Bapak mengandalkan itu? Maka Sebentar, masuk. aku tanya, kamu pernah dibaptis enggak? Ya, kalau dibaptis udah berapa kali, Pak? Kok berapa kali? 1 kali kok. Kok berapa kali? Berarti Iya, kamu udah sesat makanya juga nih. dengarkan. Ya, makanya dengarkan Jelas. aku. Dari Tunggu ngomong dulu. gitu aja aku udah, aku ragu kamu Kristen bener nih. Iya kok. Dengar Berapa dulu kali aku, dibaptis? dengar dulu aku. Makanya jangan langsung apa Bapak ya. Kenapa saya berapa kali dibaptis, Pak? Begini ya. Saya sudah masuk ke GKII, sudah masuk ke, kalau aku ini orang Nias, Pak, ke HKBP. BNKP, kalau bahasa Batak dia HKBP ya. Jadi ke Katolik pun sudah, Pak. Oke Pak ya. Jadi Advent pun sudah, Pak. Mengerti Bapak sekarang yang saya maksud ya? Jadi makanya saya udah berapa kali dibaptis, Pak. Kalau nggak dibaptis ketika ikut saya ke sekte mereka, tidak bisa saya apa, Pak? Harus dibaptis tiap-tiap aku masuk ke apa itu, Pak. Harus dibaptis. Makanya saya ikuti aja, udahlah. Kalau memang diharuskan ya udah. Tapi saya kasih tahu itu udah dibaptis kian aku, udah ini kutujukan. Oh, iya, kalau sampai di sini kamu masuk ke sini harus dibaptis lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi begini Pak. Tadi Bapak Oke, Bang Fano, saya potong ya. Bang Fano sama Bang Richard, ini saya kasih masukan buat Bang Fano. Sudah, sesama Kristen. Kalau Anda bilang Anda itu berulang kali dibaptis, berarti Anda ini sedang melakukan satu penghinaan besar ya. Anda tidak menghargai baptisan namanya. Ya. Kenapa? Jadi jangan mengadu dombakan denominasi Kristen, baik itu Advent atau GKI atau Batak atau apapun. Kalau Anda pernah ke sana, jangan Anda mengeluarkan statement di depan umum seperti ini. Saya paling anti, sebentar. Saya paling anti dengan orang yang mengaku Kristen lalu fight dengan Kristen. Ya, jadi Bang Richard, jangan ladeni Vano. Aduh, Oke. Kingdom diam Sedikit dulu ya, Pak, ya. lah. Sedikit ya, biar saya tanggapi Enggak. dulu apa Iya, Bang, dia kayak Gini. Bapak ini. Dia bidat nih. Sebentar. Biar saya Gini, tanggapi ya. ya. Bukan. Saya Dia nyamar nih, Bang. Aku curiga dia kita nyamar ini nih. kalau mau berdiskusi antar agama itu boleh. Kita Kristen Islam, oke, kita head to head Islam dan Kristen. Kita memaparkan apa yang ada di dalam kebenaran kita masing-masing di agama kita. Tetapi jangan coba-coba untuk Islam dan Islam itu fight atau Kristen dan Kristen fight. Jangan. Enggak, masalahnya gini, Ya, King begini, Dom. Pak. Muslim tadi Begini, sudah nggak sedikit. mampu lawan Sedikit, aku. Pak, sedikit. Ya, Sedikit, Pak, Ardian sedikit. saja Biar saya apa dulu. kewalahan Biar dia. saya Makanya tanggapi dia apa kasih yang ke Vano. maksud Bapak ini Vano tadi. ini Kristen Sebentar bidat Pak nih. Rica. Pak Rica, sebentar ya. Begini Pak, saya ini
bukan dalam artinya saya khianat dengan pengikut ajaran Yesus. Tetapi tiap-tiap sekte kita ini, Pak, coba Bapak sendiri nanti yang tahu ini ya, coba berdiskusi kepada BNKP dan Katolik. Bang Sepakat Vano, tidak? Tidak Bang sepakat. Vano. Tunggu dulu, Pak. Dengarkan aku dulu, Pak. Mbak, bentar, Inilah, Pak. saya nggak perlu dengar abang berbicara. Ya, Anda Makanya nggak jangan ngerti. Bapak tunggu Bang Vano, dulu sebentar. Bang Vano, Inilah. kau dengarkan saya. Ini dulu Bapak ini sebentar. Gini, Kenapa? kalau Saya belum Anda Bapak. mengerti kebenaran, sebentar. Tunggu dulu. Sebentar, dulu, saya bicara Pak. dulu, beranda bicara. Dulu. Bang Jangan Vano. dipotong-potong. Nggak cocok Bentar. begitu, Pak. Bukan Iya, diskusi namanya. setelah beri saya waktu hanya 30 detik untuk bicara. Setelah itu Anda mau 5 jam, nggak apa-apa. Tetapi saya mau bilang, kalau Anda mengerti kebenaran yang tertulis di Alkitab, Anda akan berdiri pada satu kebenaran yang Anda pegang. Walaupun Anda mau keliling 1000 denominasi pun, ketika Anda berpegang pada kebenaran yang sejati di dalam Alkitab, Anda tidak akan tergoyahkan ya iman Anda. Jangan Anda pilih satu sekte, lalu dia bilang bahwa kamu harus baptis, terus pindah ke sana. Kamu pikir tubuh Kristus gereja itu main-mainan? Dari pindah sini, pindah sana, terus kamu baptis sana, baptis sini? Anda pikir Anda baptis 1000 kali, lalu Anda melakukan kebenaran? Udah lebih waktunya, udah lebih 30 Nah, oke. detik. Oke, lah silakan Bang Jadi Vano. silakan Bang Vano, kamu mau lanjut. Tapi saya mau bilang bahwa Anda tidak mengerti kebenaran ya. Oke. Ya, udah bisa saya ngomong, Pak. Ya, lanjut. Kamu omong udah sudah. Jadi begini, Pak. Saya sudah bilang tadi bukan pengkhianat tentang ajaran kita atau kekristenan kita ini, bukan ya. Tetapi ketika saya menanyakan sesuatu apa perkataan Yesus, selalu mereka bantah. Padahal Yesus mengatakan ini, bukan manusia. Nah, terus kenapa tadi sampai-sampai saya bukakan semua ini tadi? Jujur saya udah berapa kali aku dibaptis karena perkataan Bapak Richard. Ditanya udah dibaptis kamu atau tidak? Sudah. Kalau nggak ditanya tadi Pak, saya tidak apa mengasih tahu sudah berapa kali, enggak. Tetapi makanya saya bilang tadi, dengarkan dulu aku. Jangan pertanyaan kita tidak mau menerima penjelasan orang. Karena kamu tadi bertanya Pak Richard, makanya saya menjawabnya. Jujur kan? Tetapi kita pengikut, kalau betul-betul pengikut Yesus ya, kita sesuaikanlah apa yang dikatakan Yesus. Satu, barusan Bapak Richard tadi mengatakan, ya, aku jalan di Yohanes 14 ayat 6 sampai 8 itu. Aku jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa yang tidak melalui saya. Itu Yesus mengatakan, betul ya? Pertanyaan saya di situ, ini harus kita simak baik-baik, ya. Itu dua oknum atau satu oknum dari perkataan ini? Coba. Baik, saya tanya Anda. Anda kan ngaku Kristen. Dan firman itu sendiri berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pemahamanmu sebagai orang Kristen, menurut kamu itu berapa pribadi? Kamu nggak usah nuntut orang menjawab. Kamu sendiri sebagai orang Kristen, pertanggungjawaban apa yang Anda bisa berikan terhadap firman itu? Loh, kok dibalikkan kepada saya? Saya tanya. Kamu kan Kristen kan? Kamu kan Kristen kan? Iya. Ya, oke. Menurut kamu itu berapa pribadi? Jangan dibalikkan lagi, Pak. Tunggu dulu saya apa nanti jelaskan perkataan Yesus ini nanti. Maka saya jawab dulu, siapa salah satu kalian, Bapak atau Bapak Richard? Jawab. Dua oknum atau satu oknum? Karena Yesus sudah berkata-kata, ingat perkataannya ya. Ingat perkataannya ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya, dua oknum atau satu oknum itu? Jawab. Oke,
Aku jawab ya, aku jawab Vano, kamu diam aja, terserah kamu mau 10 kali dibaptis itu urusan kamu lah. Karena baptis itu adalah sesuatu yang sakral loh, nggak sembarang loh dimain-mainin kayak gitu. Tapi terserahlah kamu ya. Terus jawab. Itu urusan kamu ya, kamu dengan Tuhanmu ya. Jawab. Fokus Aku baca pertanyaan. ya, secara utuh ya. Fokus baca yang secara ditanyakan utuh ya. saja. Fokus yang Ya. ditanyakan. Ya, aku fokus. Sekarang aku jangan di-mute dong. Aku kan mau jawab nih, ya. Oke, Vano ya. Di situ dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Aku baca secara utuh ayatnya ya, mulai dari ayat 1 ya. Ya, mulai ayat 1 supaya kamu paham ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku kalau mental ntar naikin lagi host. Lanjut. Kok kemana-mana jawabannya? Iya, supaya kamu kalau utuh. iya, Kamu kan tidak. menanya oknum. Itu berapa oknum? Kan pertanyaanmu kayak gitu, Vano. Tolonglah, host. Aku nih sama Vano nih. Dia mau orangnya sesat atau itu urusannya dia. Sekarang kamu dengar ya secara utuh ayat ini ya. Jujur lah, Ya, Pak. Jujur lah, Pak. Jujur lah, Pak. Jujur lah, Pak. Ya. Jujur lah, Pak. Jujur. Jujur lah, Pak. Jujur Kalau apa memang kita maksudnya? betul-betul mengikut ajaran Yesus, jujur lah, Pak. Maksudnya Jujur jujur lah. apa? Ini aku bacakan ini supaya utuh ayat 1 mulai. Ya. Tadi aku mulai Kan selalu aku tadi baca dari Yesus ayat 1. berkata-kata Bapa ada, berarti dia itu macam mana? Dengar Dua dulu, oknum dengar atau dulu. satu Kamu oknum? supaya utuh ini. Ini jangan sepotong-potong ya. Oke, Di saya rumah Bapakku intervensi banyak lagi. tempat Saya tinggal. intervensi lagi sebentar. Vano. Bang Vano. Sebentar, Vano. Kingdom, Kamu sudah banyak bicara tadi. gantian lah. Beri kesempatan Kingdom kepada diam Bang dulu. Richard untuk menjawab. Kingdom diam dulu. Biarkan dengan King Richard dulu satu-satu. Biar nggak tumpang tindih gitu loh. Iya, Abang. Ini Makanya edukasi saya mau untuk bilang semua. Vano itu. Vano tolong diam. Biar Bang Richard bicara dulu. Jangan kau Itu potong-potong. maksudnya. Aku selesaikan dulu, jangan dipotong-potong. Oke, Supaya utuh ayat oke. ini. Aku King baca Richard ayat sebelumnya. King Richard mute dulu. Dan sesudahnya. Kingdom diam dulu Kingdom. Ya, yang ditanya adalah Yesus dengan Bapa itu berapa oknum? Itu yang ditanyakan. Silakan King Richard. Oke, aku jawab secara utuh ya. Yesus dan Bapa, Yesus itu pribadi tersendiri dengan Bapa. Ya. Jadi dua pribadi ya yang berbeda, dua pribadi berbeda, tapi hakikat satu. Ya, aku baca di ayat kedua di sini dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4-nya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, tapi bagaimana tahu jalan ke situ? Kata Yesus. Nah, inilah kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal aku dan kamu telah melihat dia. Nah, ayat 8-nya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu jelas. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sudah jelas ya? Ya, jadi Yesus itu di dalam Bapa. Jadi pertanyaan saya, itu dua oknum atau satu oknum, Pak? Jujur, Pak. Dua pribadi, ya. Dua pribadi, ya. Jadi hakikatnya satu. Ya, Yesus dengan Bapa itu berbeda. Yesus itu firman-Nya. Bapa adalah pencipta. Jelas. Yesus mengatakan di situ dikatakan, sekiranya kamu bersama aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Ya, tunjukkanlah, dikata tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ya, tidak percayakah kamu? Aku di dalam Bapa, itu perkataan Yesus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dalam diriku sendiri. Jadi bukan dalam diri sini, tapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sudah jelas itu perkataan Yesus. Yesus di dalam Bapa dan Cobalah Bapa di dalam aku. perkataannya itu, Pak. Artikanlah perkataannya itu. Bapa yang berkata-kata kan, Bapa menyuruh dia berkata-kata kan, bukan kehendaknya kan? Betul nggak? Ya, apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapa. Karena Yesus itu adalah firman-Nya. Fano, Yesus adalah firman-Nya. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapa. Karena Yesus itu firman-Nya. Iya, tetapi pertanyaan saya kepada Bapak itu 2 oknum atau 1 oknum itu, Pak? 1 oknum 2 pribadi. Jelas ya? 1 oknum 2 pribadi. Oknum hanya apa? Allah. Ya, karena Yesus adalah firman-Nya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata pada diriku sendiri, tetapi Dia yang mengatakannya kepada aku. Ya, jadi karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Firman Jelas itu ya? tahu Bapak Jelas ya? apa? Tahu Bapak apa firman? Yesus adalah firman, perkataannya. Iya. Nalarnya. Kalau perkataan Bapak, apakah itu dia sendiri tuh? Perkataan Bapa itu kan firman-Nya. Perkataan itu firman. Yesus itulah firman-Nya. Yesus itu perkataannya Bapa. Pertanyaan begini, Pak. Apakah beda atau sama, nanti terserah Bapak ya, tubuh dengan firman? Sama nggak, Pak? Tubuh dengan firman. Firman yang mengambil rupa manusia itulah Yesus. Berarti Yesus ini, Bapak itu di surga menjelma seperti menjadi manusia, begitu Pak? Bukan Bapak yang menjelma ya, firman-Nya yang menjelma, bukan Bapak menjelma. Firman-Nya yang keluar dari mulutnya Bapak yang mengambil rupa manusia. Itulah ya, makanya ku bilang, ku tanya sama Bapak tadi, tahu Bapak enggak firman? Kalau tahu Bapak firman, berarti udah selesai sampai di sini. Tetapi kalau nggak tahu Bapak, makanya kembali keliling apa Bapak? Dunia ini, begitu-begitu aja. Bang Vano, kan tadi aku katakan nih, aku bicara pelan-pelan ya, Vano ya. Yesus itu adalah kalam. Kalam itu perkataannya Bapa yang mengambil rupa manusia. Jadi Yesus itu adalah firman yang hidup. Karena jelas di 1 Yohanes 14, firman itu telah menjadi manusia. Apa yang dikatakan Bapa, itu yang dikatakan Yesus. Karena Yesus itu perkataannya Bapa. Ya kan ini jelas dikatakan. Kata Yesus kepadanya, telah lama, sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, nih jelas nih ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapa. Jadi begini, Pak. Jadi begini, Bapa itu terlihat begitu, Pak ya? Bapak nggak terlihat, Bapak itu pencipta. Nah, jadi apanya Bapak? Barusan Bapak bilang tadi, ya, siapa melihat Yesus sudah melihat Bapak. Nah, jadi Yesus itu adalah gambaran Bapa, karena Bapa itu tidak kelihatan. Kalau engkau melihat aku, ya, berarti engkau telah melihat Bapa. Jadi Yesus adalah gambaran Bapa. Tapi kalau kamu melihat Bapa secara langsung tidak bisa. Belakang, Pak. Pano, kembali kita ke belakang sedikit, Pak ya. Kita ingat perkataan Bapak di surga ya. Seorang pun tidak melihat Bapak. Tidak sanggup melihat Bapak. Seorang pun tidak sanggup melihat Bapak. Itu perkataan Bapak. Kembali kita ke belakang sedikit, Pak. Jelas dikatakan di sini. Nanti berapa Bapak mengatakan demikian? Aduh, Vano, kamu nggak paham. Ini perkataan Filipus ya. Ya, aku ulang lagi ya. Kata Filipus ya, kepadanya, Tuhan. Ini dia bicara ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini perkataan Filipus kepada Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kemudian Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tetapi kamu tidak percaya bahwa aku di dalam dia, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku.
Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri aku berkata kepada sungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia melakukan apa juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan juga yang kamu minta di dalam nama aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jelas ya. Udah ya. Jadi sesuatu kepada aku dalam nama aku akan melakukannya, karena apa yang diperbuat Gak habis-habis dari Bapa, Vano. Apa yang dilakukan jadi Yesus ini jadi begini. Ngomongnya gantian. Menurut King Bapak, Richard. sebentar dulu Pak Romo, sebentar dulu Pak Romo ya. Maaf Pak Romo ya. Iya, gantian Jadi, ngomongnya nih menurut biar Bapak- enggak ini. King Richard jangan inilah, jangan mendominasi. Kalau Bang Vano mau ngomong, biarkan dia ngomong gitu loh. Jadi begini Pak, pertanyaan saya tadi mungkin Bapak kurang ini mengerti ya tujuan apa yang saya tanyakan. Biar saya sedikit ganti pertanyaan. Yesus itu Bapa sendiri, begitu Pak? Pencipta langit dan bumi. Udah ya, aku jawab ya, Vano. Gini, Vano. Kamu itu nggak paham-paham. Singkat saja Pak, dari- gak usah panjang-panjang. Supaya apa kita? Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Paham ya? Yesus itu firman-Nya, perkataannya Bapa. Aku ulang lagi ya. Bapa adalah pencipta. Ya, seperti contoh, aku lagu bicara ini. Yang aku bicara ini, yang Anda dengar, Vano, itu adalah perkataanku, firmanku. Ya, karena firman itu adalah logika dari Bapa yang ada di dalam diri Bapa yang mengambil rupa manusia, itulah Yesus. Karena Yesus mengatakan apa yang aku katakan bukan dari diriku, tapi itu dari Bapa. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, itu sudah jelas dikatakan, Vano. Makanya kamu Kristennya baptisnya sampai 10 kali. Jadi kamu nggak paham-paham. Ini Bapak makanya itu saya aja, Vano. Pak. Bisa aja kamu Jadi baptis yang, sampai berapa yang kali? kita Gimana sembah, sih? yang kita sembah ini sekarang atau yang Bapak sembah siapa? Yesus atau pencipta langit dan bumi? Saya tanya itu sama Bapak. Udah ya, ulang lagi ya. Sekali lagi nih ya, Vano ya. Kamu nggak paham-paham. Kita Ya, jangan Kristen ya. jangan lagi Dengar. yang lain Ya. Bapak. Ini fokus kita ke apa Pak? Yang Bapak sembah siapa? Bapak pencipta langit dan bumi atau Yesus? Oke, sudah ya, aku jawab ya. Kristen menyembah Jawab ya, Bapa singkat. ya, melalui Yesus. Karena Yesus jelas mengatakan, tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi kita menyembah Allah Bapa itu lewat Yesus. Karena Yesus Nah, jelas kita sepakat mengatakan, di situ. tak Kalau seorang begitu pun kita sampai sepakat. ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Perkataannya Kalau Bapa yang mengambil rupa begitu manusia. kita sepakat. Kalau begitu kita sepakat. Kita sepakat kalau begitu. Tetapi kalau ada orang mengatakan Yesus disembah, di situ ada kekeliruan. Makanya muncul pertanyaan. Lu keliru, kamu aja yang keliru. Bah, Vano, karena nggak mengerti menyembah kita Yesus sama dengan pertanyaannya menyembah tadi. Bapa. Vano, Sementara, karena Yesus itu adalah sebentar Pak, firman-Nya. sebentar dulu Pak. Sebentar dulu Pak, kita ngomong tadi Bapak kan, udah bicara kan. Nah, karena Yesus pun berdoa. Iya. Yesus nggak salah. pun, dengar dulu. Jangan dulu dipotong Pak, supaya apa? Kan penonton banyak ini loh. Bukan hanya seorang dua orang, ya kan? Udah, silakan. Oke. Jadi di situ Yesus mengajarkan kita. Makanya di Matius 11 ayat 28 sampai 30 Yesus berpesan, "Belajarlah padaku." Oke? Tetapi kalau kita bantah itu menurut saya kacau. Ya. Tetapi yang saya di sini tadi, makanya saya tanya Bapak, itu 2 oknum atau 1 oknum? Kalau Bapak bilang 2 oknum, beda, ya kita sepakat. Di situ Pak. Sama seperti yang Bapak bilang tadi.
Yesus itu jalan. Aku sepakat di situ. Ya. Jadi di situ jangan pernah ya saudaraku di bawah yang ikut menonton ketika kami berdiskusi Bapak Richard, bukan dalam artinya saya benci dia, bukan ya, jujur ya. Cumanya kita, kalau kita betul-betul pengikut ajaran Yesus, kita percaya dan mengikuti perkataan Yesus aja. Gak usah kemana-mana kita. Kalau memang Yesus mengatakan A, A. Kalau dia berkata-kata B, ya B. Itu aja. Oke ya? Jadi kira-kira begitu yang saya apa ya, saudara ya. Haleluya. Kalau begitu tadi dibilang Bapak, itu dia jalan, kita sepakat di situ. Oke, lanjut. Oke ya, udah Vano, udah. Ya. Sekarang kita aku ya. Jadi gini ya, kita Kristen ya menyembah satu Tuhan, Tuhan yang Esa, Ehad ya, satu bukan dua, bukan tiga ya, yaitu Bapa Allah pencipta yang mempunyai firman. Siapakah firman itu? Itulah Yesus firman-Nya ya, yang mengambil rupa manusia. Yesus mengatakan tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi kita menyembah Bapa melalui Yesus. Karena dikatakan tidak seorang pun yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Karena Yesus itu firman-Nya Bapa, perkataannya Bapa yang mengambil rupa manusia. Ya, karena dikatakan lagi tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang menyelamatkan kalau bukan nama Yesus itu sendiri. Ya, itu yang nggak suka aku, Pak. Nggak suka aku karena Yesus tidak mengatakan demikian, Pak. Oh, ya. Yesus ada nggak Yesus? Tunggu dulu sebentar, ya. Tidak ada satu sebentar aja ya. Ada nggak Yesus mengatakan demikian dalam nama Yesus? Ya. Ada nggak? Tidak ada satupun nama ya di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satupun nama kecuali Yesus itu sendiri. Tunggu, aku buka ayatnya ya. Kamu itu Kristennya gimana sih, Vano? Gak pernah dengar ayat itu? Ya, ayat yang satu aja yang cukup lah. Ya, katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saya sudah cukup loh. Itu sudah jelas. Tidak, karena Bapak bilang tadi, tidak ada nama yang lain selain nama Yesus. Kan Bapak bilang gitu tadi. Ya jelas. Ada yang itu pertanyaan saya. Makanya muncul pertanyaan saya. Ada enggak di Alkitab? Ada enggak Yesus mengatakan demikian? Sebentar. Aku cari ayatnya ya. Kamu masa Kristen nggak pernah dengar ayat itu? Coba buka. Sebentar ya. Tidak seorang pun tidak. Yesus mengatakan ya. Yesus mengatakan. Tapi kalau Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku, menurut kamu itu gimana? Aku sepakat di situ. Kalau begitu iya sepakat. Kamu sudah sepakat di situ, tidak ada seorang pun. Itu kata tidak ada seorang pun. Hanya dipertegas tadi dikatakan tidak ada nama di bawah kolong langit, itu dipertegas saja. Tapi Yesus yang berkata ini, ya berkata kepada Filipus, ini, aku bacanya, kemana aku pergi, kamu tahu ya. Jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Dia berbicara kepada Thomas ya. Tuhan, kami tidak tahu kemana yang kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Filipus juga berkata kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Tuh, jelas sekali tuh. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku,
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tuh, itu ayat itu sudah jelas sekali, Vano. Apanya yang kamu bingung? Nah, di perkataan ini apakah Bapak mengerti enggak yang dimaksud Yesus? Bukan dia mengatakan akulah Bapak itu, akulah yang kalian sembah. Enggak ada enggak? Coba dulu. Akulah Kalau Bapa itu, menurut akulah yang kamu sembah. Iya. Yesus itu bukan Bapa, berbeda, Vano. Kamu itu kesamain lagi Yesus dengan Bapa. Jadi Vano, kalau begitu, makanya aku bilang siapa yang Bapak sembah, Yesus atau dengar Bapak ya, pencipta langit dan bumi? Yesus dengan Bapa itu satu oknum, ya Allah. Tapi pribadinya yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Yesus itu firman-Nya. Bapa itu adalah Bapa pencipta. Kayak aku ini lagi ngomong nih, aku nih Richard nih, aku bicara. Tapi yang Vano dengar itu adalah suaraku. Ya, suaraku. Itulah firmanku, perkataanku. Yesus mengatakan apa yang aku katakan itu dari Bapa. Karena Yesus Iya, adalah mengerti firman saya Bapa. sampai di situ, Pak. Saya mengerti sampai di situ, Pak. Ya, karena Bapa itu berkehendak, makanya firman, berfirman, berkehendak. Misalnya dia mau ingin ada batu, contoh ya ada. Dia ingin ada Yesus, ada. Kenapa? Karena dia Maha Kuasa. Jadi kalau Bapa disama-samakan dengan satu oknum dengan Bapa yang di surga, itu menurut saya keliru, Pak ya. Karena sepertinya tidak Bapak fokus dengan perkataan Yesus ini, tidak menyimak apa tujuan perkataan ini. Kamu kemana-mana, Vano. Selalu tunggu dulu, selalu dia mengatakan apa? Ya, Bapak, ya, Bapak itu kenapa dia mengatakan aku? Cobalah dulu apa? Logika lah, Pak. Logika lah dulu. Iya, ini pakai logika juga nih, Vano. Kamu aja nggak nyampe. Oke ya, aku jawab ya, Vano ya. Bapa adalah pencipta, ya. Bapa itu mempunyai firman. Ya, firman itu Yesus. Firman-Nya mengambil rupa manusia, itulah Yesus. Karena dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang dari dalam dirinya Bapa. Ya, Yesus dan Bapa itu satu oknum tapi pribadi berbeda. Paham ya? Satu oknum tapi pribadinya yang berbeda. Ya, Yesus itu firman-Nya. Ya, dia menyampaikan firman. Apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapa semua. Ya, semua yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Semua firman yang kau sampaikan kepada aku ya jelas. Karena dia adalah firman yang hidup yang jadi manusia. Dia penyampai firman, dia juga utusan. Itu sudah jelas, Vano. Kamu bingung dari tadi, dari perkataanmu tadi pertama saja aku tanya, kamu sudah pernah dibaptis? Kamu bilang sudah berkali-kali. Wah, dari situ kamu udah salah di situ. Kok dibaptis berkali-kali? Di Katolik dibaptis. Salahnya di mana, Pak? Dibaptis. Enggak begitu, Vano. Salahnya di mana, Pak? Misalnya contoh ya, ingat itu Bapak cuma satu kali saja. Misalnya Bapak diulang-ulang. Misalnya Bapak, dengar dulu aku Pak ya. Misalnya Bapak contoh ya Pentakosta. Jadi aku Katolik, contoh ya ini. Aku mau masuk ke organisasi Bapak, ke sekte Bapak. Udah sampai di sana, padahal aku ini sudah dibaptis pada waktu kecil di Katolik kan begitu Pak ya. Jadi sampai di sana dibaptis lagi. Kutanya, saya sudah dibaptis, jadi beda itu. Kalau udah nyampe sama kita di sini harus mengikuti syarat-syarat di sini. Oke. Habis itu ketika sudah contoh ya, pindah lagi aku masuk ke sekte yang lain ya kan, GKI ya. Jadi orang GKI pun ku kasih tahu itu. Sudah saya dibaptis di gereja Bapak ini Pentakosta ya kan. Oh enggak, kalau udah nyampe sama kita di sini lagi harus dibaptis itu karena begitu peraturannya. Nah, macam mana ini, Pak? Oke, Vano. Ya, aku paham maksud kamu, Vano.
Ya, di mana kamu pergi di situ ya harus mengikuti denom di situ ya, seperti di Katolik, terus pindah Iya, di Protestan, terus di iya Pak. Pentakosta. Jadi akhirnya dibaptis berkali-kali. Gini gini, Iya Pak. kalau bicara baptisan ya terus terang ya memang ada sedikit perbedaan ya. Saya nggak mau ribut dengan orang Katolik ya. Saya ini Protestan. Katolik ya maaf ya kalau dari kita Protestan kalau dibaptis itu dipercik itu kan dipercik ya kalau nggak salah ya Iya. di Katolik ya. Heeh. Kalau di menurut Protestan itu bukan dibaptis seutuhnya, itu seperti diserahkan saja begitu. Kalau menurut Protestan itu dibaptis yang benar itu ditenggelamkan, dibaptis Iya itu betul. ditenggelamkan begitu. Seperti Yesus. Jadi, Iya. dulu memang Katolik melakukan itu karena waktu Kaisar Nero ya, kan Kristen kan dikejar-kejar, dibunuh sama Kaisar Nero. Jadi tidak ada Ah, tempat, jadi Katolik di situ banyak orang yang sembunyi-sembunyi tinggal di goa atau di apa. Jadi untuk melakukan itu mencari tempat yang untuk bisa dibaptis ya dengan dipercik aja, yang penting diterima. Yang penting niatnya mau di ini. Tapi sekarang sudah nggak berlaku karena sekarang kan kita sudah hidup di dalam dunia yang damai ya kan, nggak ada lagi dikejar-kejar ya kan. Jadi setidaknya kita harus kembali lagi seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu ditenggelamkan ya, itu di situ. Tapi kalau sudah satu kali ditenggelamkan di salah satu denom, terus pindah lagi di tempat yang lain ditenggelamkan lagi nggak boleh, karena saat dibaptis kayak begitu itu kan ada sertifikat dikeluarkan, sertifikat sudah dibaptis. Ada bahwa kalau sudah keluar sertifikat, oh Anda sudah pernah dibaptis, ini nggak bisa lagi dilakukan lagi itu, kamu harus ikuti iya kami. betul. Nggak begitu Bang Vano, ada Oke, cukup, harus ada cukup, sertifikat. cukup. Kembali ke laptop ini. Kembali ke laptop. Apakah sudah clear Bang Vano? Apa yang ditanyakan oleh Bang Vano? Apakah sudah dijawab oleh Bang Richard? Biarpun tidak sepakat kami dengan yang dia ada sedikit yang sepakat, ada juga yang tidak. Kenapa? Karena selalu dia bertahan dengan pendapat atau pengalamannya ketika dia baca-baca Alkitab. Jadi beda apa sedikit ya. Tetapi saya hanya mengatakan Dia nggak bisa apa yang memaksa Anda. dikatakan Yesus. Itu aja. Iya. Tidak mau saya keluar dari perkataan Yesus, itu aja. Ya memang Lanjut. kita harus berdasarkan yang tertulis di Alkitab, Bang Vano. Tidak bisa kita menambahkan, mengurangkan. Yesus jelas mengatakan, aku dari Bapa dan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku dari Bapa dan akan kembali ke Bapa. Itu tertulis loh. Boleh saya bacakan satu ayat, Pak? Ini ya, disimak nanti baik-baik ya. Boleh ya? Saya baca. Biar saya bacakan ini satu ya. Izinkan ya. Yohanes 12 ayat 49. 49. Begini bunyinya, Yesus mengatakan ini loh. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kira-kira begitu aja, Pak. Kalau kita mengerti itu, sudah diberkati dan sudah diberikan kepada kita untuk mengetahui kehendak Bapa di surga. Makanya Yesus mengingatkan di Matius 7 ayat 21, banyak orang nanti menyebut-nyebut namaku, berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak semua akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Selalu diajukan Yesus dan diingatkan Yesus itu. Karena Yesus ini bukanlah Bapa yang sesungguhnya yang dikatakan sekarang. Inilah dia. Padahal Yesus mengatakan Bapa itu dialah di surga. Aku ini adalah utusannya. Kira-kira begitu, Pak. Karena Yesus mengatakan, makanya saya tidak mau keluar dari perkataan Yesus. Lanjut.
Benar, Oke, benar tadi. Diulang dulu. Yohanes 12 ayat berapa tadi? 49. 49. Yohanes saya baca ya. Ya Pak. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, yang aku sampaikan. Ya, betul ya? Yo. Nah, itu aku jawab dulu ya. Jelas, Yesus dan Bapa itu satu oknum tapi pribadi berbeda. Apa yang dikatakan, Yesus tidak mengatakan kalau bukan dari Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu dari Bapa. Karena dia Sebentar mengatakan, dulu, Pak aku King. berkata kepada Pak diriku King, sendiri. Pak King, izin. Saya baru mendengar hari ini loh, 2 pribadi, 1 oknum. Ini baru saya dengar hari ini loh. Kalau 2 pribadi, tentunya 2 oknum. Tidak mungkin 2 pribadi, 1 oknum. Nggak mungkin itu, nggak masuk akal. Lanjut. Maksud aku satu hakikat aja lah supaya kalian paham ya. Satu hakikat ya, tapi 2 pribadi. Ya, hakikatnya siapa? Hakikatnya Allah. Karena Yesus itu dari Bapa, keluar dari Bapa, perkataannya Bapa. Yesus itu firmannya Bapa. Yesus berkata di ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya jelas, bukan dari dirinya sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Karena Yesus itu adalah firmannya Bapa. Apa yang dikatakan Bapa, itu yang dikatakan Yesus. Karena Yesus itu firmannya. Ya, Yesus itu firmannya menjadi manusia. Firman Jelas yang gimana? dikatakan tidak salah. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Apa yang dikatakan Bapa? Itu Bapak yang Bapak yang Sebentar, Bang Arif. Sebentar ya, aku ulang lagi ya. Aku ulang ya. enggak, supaya masalahnya Anda itu aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan. Tidak salah ayat ini. Karena Yesus itu adalah firman-Nya yang diutus. Yesus adalah utusan. Apa yang dikatakan Bapa, itulah yang disampaikan Yesus. Karena dia adalah firman-Nya yang diutus. Oke, izin Pak King. Izin Pak King. Saya izin bertanya kepada Pak Vano nih. Pak Vano, apakah firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan? Maksudnya Tuhan ini agak apa aku, karena maaf ya sebelum apa ya, karena kadang-kadang di dunia ini cepat menyimpulkan Tuhan atau Allah ini katanya, tapi menurut saya ketika saya baca-baca Alkitab banyak itu nanti, karena dari mana, berdasarkan dari mana saya, karena Bapa Pencipta langit dan bumi mengatakan, saya tidak memperbolehkan kalian menyembah Tuhan atau Allah lain. Nah, di sini pertanyaan saya, makanya muncul di dalam hati saya, berarti Tuhan ini bukan hanya satu, atau Allah ini bukan hanya satu. Oke, jadi apa yang saya, maaf saudara, apa yang saudaraku maksud? Yang disembah. Artinya Bang Vano ini meyakini bahwasanya firman yang jadi manusia itu bukan Allah Bapa. Bukan, perkataannya. Bukan. Baik. itu udah benar perkataannya, itu udah benar. Baik. Bukan Bapa ya, bukan Bapa yang jadi manusia, perkataannya. Perkataannya yang jadi manusia. Bapa tidak pernah menjadi manusia, perkataannya yang jadi manusia. Betul. Yang disembah oleh Bang Vano sebagai orang Kristen, ini Bapa yang tidak pernah menjadi manusia atau firman Bapa yang sudah menjadi manusia? Yang mana yang disembah Bang Vano? Bapa yang tidak pernah jadi manusia lah. yang betul. Oke. Jadi Bang Vano tidak menyembah Yesus ya? Tidak. Nah, kalau menurut King Richard bagaimana King Richard? Oke. Jadi sudah ketemu. Udahlah Bang. Jadi Vano nggak menyembah Yesus. Betul Vano ya? Ya betul. Karena Yesus mengatakan. Dari tadi kita mutar-mutar Bang Vano. Pusing kita jadinya. Ternyata Anda hanya menyembah Bapa. Tapi Karena ada Pak Vano perkataan ini yang Alkitabiah. Oke. Jadi Bang King dan sembahlah Anda Tuhan nggak menerima Allahmu. perkataan Yesus Itu mengatakan, perkataan Yesus itu, akulah jalan sembahlah Tuhan kebenaran dan hidup. Allahmu.
tak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu menyangkal itu, Vano? Bang Richard, Sebentar, Bang Vano, Richard kamu dan jawab. Bang Vano, sebentar, saya potong sebentar ya. Bang Richard dan Bang Vano, ini untuk Bang Vano, saya katakan bahwa Bang Vano ini bukan Kristen. Karena setiap orang Kristen pasti menyembah Yesus adalah Tuhan. Bagi Kalau yang yang tidak tidak menyembah Ini Yesus, perlu diklirkan ini. Ini perlu diklirkan ini. Sebentar biar tidak terjadi fitnah. Bang Vano, apakah Anda bukan orang Kristen? Aku kira apa? Pengikut ajaran Yesus. Saya tidak mau mengatakan Kristen. Kenapa? Kristen ini yang dibawakan apa? Itu Paulus loh. Gini lah aja, ya Romo, sudah. gini aja, Romo, Di biar kisah tidak para jadi rasul. fitnah. Di kisah para Sebentar, Bang Vano. rasul. Bang Vano, Jadi saya tanya. fix. Bang Vano, saya tanya. Bang Vano agamanya Islam apa bukan? Bukan Islam. Ya sudah clear. Orang Islam tidak Nah, pernah mau mengaku kamu agamanya sebagai apa, orang Bang Vano? Vano, kamu agamanya apa? Tadi sudah didengarkan tadi waktu kami berdiskusi Bapak ini tadi, Bapak Rizky. Karena aku udah berapa kali dibaptis. Iya. Pertanyaan saya, Anda ini agama apa sekarang? Kalau keberadaan saya sekarang udah masuk ke Advent sekarang. Advent. Baru masuk ke sana. Iya. Advent itu masuk Kristen apa enggak? Itu Kristen, tidak King saya Dom. apa ajaran ke sana apa maksudnya yang Ya sudah begini simpel. Bang Vano, simpelnya gini aja. Di KTP-mu kamu cantumkan agama apa? Kok jadi lari ke yang lain ini? Apakah pertanyaan kalau begitu muncul pertanyaan saya? Tunggu dulu. Gini Dengarkan aku. aja. Gini Tunggu aja. dulu. Status di Izinkan KTP. aku apa ngomong? Sebentar. Izinkan aku ngomong, ya. Bang, Apakah status Yesus KTP-mu membawa- itu agama apa? Sebentar. Ya. Apakah ada Yesus membawa kasih kesempatan lah untuk ngomong. Kasih kesempatan Apakah untuk ada ngomong. Saya tidak, Bang Vano, Apakah ada saya Yesus? tidak sedang berbicara Yesus datang membawa ajaran agama apa. Udah tenang dulu, Sekarang, Kingdom sebagai diam warga dulu. negara Kingdom Indonesia- diam dulu. Biarkan dulu Vano yang bicara. Iya, kalau nggak Ya, mau silakan, diam, Vano. Jadi tendangan gini, Silakan, supaya Vano, pertanyaan jangan saya disela. ini jelas. Oh Ika aja lah, iya, kalau biarkan nggak mau dia diam. bicara dulu. Kingdomnya diam Oke, dulu. baik. Lanjut. Nah, karena itu yang sekarang berkesalahan kepada kita. Kenapa? Selalu nama sekte itu yang diandalkan. Padahal Yesus nggak mengenal itu semua loh. Apakah pertanyaan saya, apakah Yesus sudah pernah mengatakan begini? Yang saya bawakan di atas namakan dengan Kristen. Ada nggak? Ini kadang-kadang kita fokus ke sana. Jadi maka Yesus muncul yang disampaikannya percuma kalian beribadah. Kenapa? Karena hanya yang kalian ajarkan atau yang kalian hafalkan ajaran manusia. Sia-sia. Percuma kalian beribadah. Nah, itu yang disampaikan Bapa kepada Yesus. Sampaikanlah kepada mereka itu, Yesus. Percuma mereka beribadah. Karena hanya itu yang mereka andalkan. Udah hebat kali mereka kalau sudah di atas namakan Kristen. Padahal Yesus nggak mengenal Oke, sudah. Kristen loh. Ya, nggak mengenal Kristen. Iya, sudah. Saya udah paham, Abang. Nah, oke, lanjut. Abang, Bang Vano, saya udah paham. Jadi begini, memang apa yang Anda katakan bahwa Yesus tidak membawa ajaran agama apapun. Bahkan tidak ada sensus di surga nanti kamu agama apa. Saya kan hanya bertanya, Bang Richard juga bertanya, kamu agamanya apa? Nah, secara bangsa, kewarganegaraan Indonesia, tercatat di KTP-mu itu kamu beragama apa? Apakah itu yang kita andalkan? Gak apa-apa Bang Bukan Vano. andalkan, Gak ini apa-apa kita Bang Vano, bicara di luar. biar puas, Kingdom ini biar puas. Jawab aja nggak apa-apa. Di KTP Bang Vano, agamanya tertulis agama apa? Jawab aja. Kristen, kalau di situ Kristen, tertulis Kristen. Karena siapa yang pengikut Yesus ini katanya di Indonesia ini namanya Kristen. Ya udah. Oke, berarti di KTP-mu agama Kristen ya? Ya, itu yang tertulis, betul.
Oke, Nah, jadi itu aja kok jadi kau sudah ini clear ya. berbelat-belit sih muter-muter kemana? Ya, jadi Jadi sudah nggak ada clear ya, artinya, Pak makanya Kingdom. itu tadi. Nggak ada Sudah artinya clear ya. dianggap. Sudah clear ya. Pak Vano ini agamanya Kristen, Nah, iya. denomnya adalah Advent, Oke. KTP-nya tertulis agama Kristen. Iya. Jadi clear ya, beliau seorang Agama Kristen Kristen. dan beliau tidak menyembah Yesus, tapi menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Betul Pak Vano ya? Ya betul. Oke. Oke, lanjut. Iya. Jadi fix dia ini bukan pengikut Yesus ya. Loh, Pak Vano yang pengikut Yesus, Bang Kingdom. Yo, Pengikut Di, ajaran Yesus dipelintir dia. lagi, King. Dia tuh pengikut Waduh. Yesus. Jangan dipelintir Tadi kan lagi. sudah bilang dia tidak mau menyebut agama Kristen karena dia pengikut Yesus. Bang Kingdom pengikut siapa? Pengikut Yesus? Atau Kalau Bang Pak Vano, King Richard? Sorry, kalau saya Pak mau doa Vano dulu. ini Jadi saya clear turun ya, dulu ya. Pak Vano adalah pengikut Yesus. Sementara Pak Kingdom sama Pak King Richard adalah penyembah Yesus. Jadi dua hal yang berbeda. Betul nggak, Bang Vano? betul, betul. Nah itu dia. Beda pengikut, beda penyembah. King Richard ingin menanggapi, monggo. Oke, aku tanggapi. Vano, kamu berarti kamu ayat di Alkitab mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, ya, kita menyembah Yesus, menyembah Bapa itu melalui Yesus. Kalau kita menyembah Yesus, kita sudah menyembah Bapa itu. Karena dikatakan tidak seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu jelaslah perkataannya. Dan ayat juga mengatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini ya yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain kecuali Selain? Yesus. Di mana ayatnya? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus? Nah, ditulis Yesus, ya, kata Yesus nanti. Yesus berkata, Yesus siapa? Coba. Sebentar Vano, aku cari ayatnya. Dalil dan Kamu bukan nggak dalil. pernah ayat itu. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali Dia. Yesus. Yesus. Tidak pernah kamu dengar. Itu saja. Ada dalilnya. Coba. Kamu Ada dalilnya. Coba dibuka dulu. Bentar. Kalau aku kasih ayatnya itu, kamu menyembah Yesus enggak? Iya, menengok apanya? Apakah Yesus kalau aku sendiri dapat mengatakan ayatnya. atau manusia? Itu kita teliti, kita Aku dapat periksa itu. ayatnya, kamu menyembah Yesus enggak? Kan kamu Ya, enggak sembah Yesus kan? aku menyembah Yesus nanti kalau Yesus sendiri mengatakan. Tetapi kalau manusia, karangan manusia, saya tidak mau. Saya tidak mengikuti ajaran manusia. Ya coba dulu, buka Apa dulu. yang tertulis di Alkitab itu sumber kebenaran tertinggi Iya. sebagai orang Kristen. Iya, Sama buka dengan dulu, saudara buka. Muslim, Al-Quran adalah sumber kebenaran tertinggi. Iya, Apa buka yang dulu, tertulis ya itu buka yang dulu ayat mana, kita pasal imani. mana, buku mana. Coba. Buka dulu. Sebentar. Tapi Buka kalau dulu. aku Tulisan dapat, siapa dia? Tulisan Ya, siapa dia? aku dapat Karangan atau gimana apa ya? itu? Karena Ya, tunggu banyak ya. juga apa di dunia ini sekarang. Tunggu. Jangan di luar perkataan Yesus diandalkan, nggak boleh. Disinilah perkesalahan semua. Yang bukan dikatakan Yesus, dikatakan Yesus itu menurut saya mengacaukan apa? Makanya Yesus mengatakan nanti, tidak saya mengenal engkau, nyalah daripadaku. Hai semua Kalian pembuat kejahatan. pembuat kejahatan. Kenapa? Karena saya tidak ada berpesan seperti itu. Kenapa kalian apa? Ini. Makanya bukalah dalilnya. Biar saya apa? Ya, Kita kita tunggu. perhatikan siapa penulisnya, siapa yang mengatakannya. Betul Iya. tidak? Vano, udah kamu diam nih, aku bacain ya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini huruf besar ya, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa mengatakan itu? Jelas. Ini perkataan ini. Sebentar Perkataan ya. siapa itu? Di Kisah Para Rasul 4.
Saya baca di ayat sebelumnya, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini merujuk kepada Yesus. Oke, Jelas, sudah. itu besar dia di situ. Ayat Sudah. sebelumnya juga dipertegas, Yesus ya adalah batu penjuru, ya yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, Sudah. tunggu, ini ayat sebelumnya lagi. Kalau mau supaya kamu paham, kamu dia sebagian saja. Ini ada ayat-ayat sebelumnya. Lalu Yang- kamu dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan Roh Kudus, ya, dengan penuh Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkannya dengan kuasa manakah yaitu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak seorang nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh karenanya kita dapat diselamatkan. Ini persidangan, ya, Petrus dan Yohanes ya diminta pertanggungjawaban di mahkamah agama. Itu. Oke, sudah. Ini pengakuan Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini, ya. Sudah Pak King Richard. Dengan penuh Roh Kudus. Jadi dia Pak King dipenuhi Richard Roh sudah. Kudus, dia dituntun berkata Pak King seperti Richard itu. sudah. Oke, Silakan Bang Vano. Kasih waktu, jangan dipotong ya. Jadi disimak baik-baik ya. Karena Bapak membawa ayat dan dalil, saya bawa dalil ya. Jangan kita hanya asumsi saja ya. Mantap begini. Kalau macam kayak gini saya setuju sekali. Oke. Perlu kita mengerti dulu siapa penulis ini. Karangan siapa? Oke ya. Saya bawakan perkataan Yesus Matius 5 ayat 17. Ini boleh dicatat ya. Boleh dicatat sambil dibaca-baca, nanti disimak kembali. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 15. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, ingat baik-baik. Karena saya bawakan ini karena penulis-penulis itu tadi. Nah, masuk kita ke Efesus kalau begitu. Efesus 2 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Karena penulis ini nggak bertanggung jawab. Suka-sukanya. Ada tadi orang
ketika saya diskusi dikatakan ya suka-suka kami. Wah, udah apa ini? Kalau begitu. Efesus 2 ayat 15. Sebentar Pak ya. Baru saya buka ini. Sebab dengan matinya sebagai... Iya betul lah. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, lanjut itu. Baca aja Pak. Coba. Efesus 2 ayat 15. Coba. Lanjut saja Bang Vano, lanjut. Efesus 2 15. Iya. Galatia. Ini. Biar saya susah apa. Ya, poin di Matius 5 nomor 17 tadi, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat ya, poinnya ya. Ya. Ya, lanjut. 2 ayat 15. Oke. Begini bunyinya. Di sini suratan ini atau karangan ini ya sanggup-sanggupnya merubah perkataan Yesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ya ketetapannya. Bayangkan, macam mana itu? Yesus mengatakan tadi, saya bukan meniadakan hukum Taurat. Datanglah dia ini. Makanya kita teliti dulu siapa penulis ini. Karangan atau apa? Betul-betul. Karena yang Bapak andalkan itu dari ajaran siapa? Nah, itu ya. Itu satu ya. Terus. Ya. Katanya lagi di Roma nanti ya. Di Roma. Yesus itu mati dulu lah. Baru jadi Tuhan. Di Roma 14 kalau nggak salah ya. Ayat 9. Coba dulu saya apa. Mati Tuhan. Mati pencipta langit dan bumi. Sejak kapan? Bisa mati. Berarti pencipta langit dan bumi ini matinya. Kalau begitu sama dengan manusia lah. Tapi harus kita simak itu ya. Kita artikan. Bukan saya apa saudara. Semuanya gimana lah pengertian kita tentang apa ini. Sebentar ya. Saya bukakan. Dalil sama dalil ini. Di sini menyadarkan kita kalau betul-betul apa. Ya. Nah, ini dia. Roma 14 ayatnya ke-9. Sebab ya kurang nampak karena mata saya apa bah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Gimana itu? Yesus berkata-kata tadi di Matius 5 ya. Matius 5, datang dia ke bumi ini bukan meniadakan hukum Taurat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota. Tahu satu iota? Lebih besar titik loh. Nah itu ya. Tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat atau kisah para nabi. Oke ya? Nah, datanglah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Saya katakan, dia ini sok-sok apa? Dia mengatakan apa? Sudah dibatalkan. Yang mana kita dengarkan? Perkataan di Efesus ini atau perkataan Yesus ini? Situlah dulu kita fokus. Oke. Jangan kita apa? Begini begono. Oke, Bang Vano, mantap. Jadi King Richard, yang dipertegas oleh Bang Vano adalah umat Kristen ini harus mengikuti perkataan Yesus atau penulis Efesus. Itu yang ditekankan oleh Bang Vano. Monggo, Bang Richard. Oke. Aku jawab dan potong-potong ya Vano, kamu diam dengar ya baik-baik ya Vano. Kamu ini pertanyaannya berbau-bau muslim nih.
Kayaknya kamu ini udah muslim kali ya. Jangan inilah, jangan framing-framing. Ini Beliau kan harus sudah dibahas di rumah, mengaku, saudaraku. Ini sudah dibahas di mengaku rumah. Kristen, agamanya Kristen. Jadi jangan Tapi nggak apa-apa. bawa-bawa Muslim Tapi lah, nggak Bang apa-apa lah. Richard. Ini pertanyaan titipan ini. Loh, kok Alamak, ya nah, inilah kita lah. Inilah kita dah. Gimana? Inilah kita dah. Ya kan? Ya udah, Pano, aku jawab, kamu diam. Tadi kan menyangkut yang kita perdebatkan tadi, Pano ya. Itu menyangkut masalah Yesus itu disembah atau tidak. Kamu kan nggak menyembah Yesus. Kami Kristen menyembah Yesus karena jelas dikatakan tiada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Tapi kamu tidak menyembah Yesus. Kamu itu berarti itu ayat itu salah buat kamu. Oke. Kenapa tiba-tiba kamu berubah lagi? Tadi kan aku bilang di bawah kolong langit, aku kan nyari nih tadi. Tidak seorang pun. Terus kamu pindah lagi ke masalah hukum Taurat. Kan jauh berbeda pembahasannya. Hukum Taurat itu Yesus datang untuk menggenapinya, bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Ya satu oktav pun, satu titik pun aku tidak menyediakan. Berarti pembahasannya berbeda lagi. Romo izin. Aku bertanya. Romo izin. Jadi begini, Bang Vano tadi kan minta dalil kepada Iya, Bang Richard. bukan. Sebentar saya izin. Bang Vano minta dalil kepada King Richard, dan King Richard mengambil dalil dari Kisah Para Rasul. Yang mana Kisah Para Rasul itu bukan ucapan Yesus. Nah, dipertegas oleh Bang Vano, sebenarnya dalil yang harus kita ambil, perkataan yang harus kita ikuti ini, perkataan Yesus atau penulis Kisah Para Rasul atau penulis Efesus, itu yang ditekankan oleh Bang Vano. Ya, Bang aku Richard. paham. Oke, Aku lanjut. paham, Roma. Oke, Roma. Cukup, Roma. Jadi gini, Roma. Ya udah aku jawab ya. Berarti Anda mengarah-mengarah ke berbau mengarah ke Paulus ini, si rasul palsu ini kan. Jadinya kan karena kamu nggak percaya, karena aku mengambilnya dari Kisah Para Rasul. Karena aku tadi bilang, apa yang tertulis di Alkitab itulah sumber kebenaran tertinggi kita sebagai orang Kristen. Begitu juga saudara Muslim, Al-Quran apa yang tertulis, tidak tertulis jangan Anda menambah mengurangkan. Karena saya mengambil dari Alkitab, urusan kamu itu mau percaya Paulus itu nabi palsu atau tidak, tapi jelas juga tertulis di Kisah Para Rasul, Yesus mengatakan, inilah alat pilihanku, ya si Paulus itu, dia akan menyampaikan, mengabarkan firmanku kepada segala bangsa dan raja-raja, dan dia akan menderita. Jadi Paulus itu jelas diutus langsung oleh Yesus, ya jelas di situ. Sekarang pertanyaanmu, ya Yesus datang menyediakan hukum Taurat, ya kan? Yesus di situ jelas dikatakan, aku tidak menyediakan, tapi aku menggenapinya. Kenapa si Paulus lagi mengatakan dengan kematiannya di kayu salib berarti hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, begitu kan? Darinya kan? Jadi Vano juga ini mengarah-mengarah bahwa Paulus itu rasul palsu, nabi palsu, gitu kan? Betul Vano ya? Kamu nggak percaya ya? Jadi gini Vano,